Selamat pagi, Bapak Ibu. Mohon maaf terlambat bergabung. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Oh, selamat datang, Dr. Lukman. Kami sudah menunggu dari tadi. Mohon maaf agak terlambat. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kami sangat bergembira Dr. Lukman menyempatkan waktu hadir dalam Muka Karya Nasional Persetia. Hari ini adalah sesi yang pertama di hari kedua dan akan dimoderatori oleh Ibu Dona. Saya serahkan kepada Ibu Moderator untuk memimpin kita dalam sesi yang pertama ini. Silakan, Ibu Dona. Ya, terima kasih Ibu Lenta. Selamat pagi Ibu Bapak peserta Loknas Virtual Pendidikan Tinggi Teologi dengan topik besar pengelolaan akreditasi dan sitasi jurnal ilmiah yang diselenggarakan oleh Persetia. Nah, salam jumpa pada hari yang kedua dari jadwal acara kita. Ya, ada yang sudah bergabung dari sebelum jam 8, jam 7 ya. Semangat sekali kita untuk mendengarkan paparan pada sesi yang pada hari yang kedua. Sesi ini kita akan memulai dengan mendengarkan pemaparan dengan topik strategi merancang jurnal dalam Open Journal System atau OJS dengan narasumber dari LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah. Ini saya sapa dengan hormat Bapak Dr. Lukman. Dan saya ditugaskan untuk mendampingi sebagai moderator. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Pak Lukman. Ya, di sini sudah hadir peserta utusan dari sekolah-sekolah anggota Persetia dan juga sekolah-sekolah calon dan bakal calon anggota Persetia. Nah, Ibu Bapak sekalian, sebelum dimulai paparan, izinkan saya membacakan CV Bapak Dr. Lukman yang sudah saya terima. Ya, dari pendidikan beliau ini adalah alumni Universitas Pajajaran untuk kimia industri, alumni Universitas Diponegoro untuk teknik kimia, alumni Universitas Indonesia untuk Magister Ilmu Informasi dan Perpustakaan, dan alumni Universitas Indonesia untuk Doktor Ilmu Komputer. Dengan berbagai pengalaman yang tercantum di sini, sejak 2008 sudah menjadi Kasubdit Pangkalan Data PDII LIPI, dan hingga tahun saya membaca yang karena ada banyak ya, jadi saya membaca yang menjabat sampai saat ini, tahun 2018 sampai 2020 sebagai Kepala Subdirektorat Fasilitasi Jurnal Ilmiah Kemenristek BRIN, dan tahun 2020 sampai sekarang Pakar Publikasi Jurnal Kemenristek BRIN, dan posisi Sekretaris LL Dikti 6 Jawa Tengah. Dan Bapak Lukman sudah memiliki 35 publikasi ilmiah dan 9 buku yang sudah dituliskan dan sudah dipublikasikan, memiliki jaringan yang luas berkaitan dengan penelitian dan publikasi, dan juga pernah menulis di laman harian Kompas. Dalam CV ada tertulis 3 IPR ya. Saya kurang dapat membaca karena terlalu kecil, tapi asumsi saya ini IPR yang dimaksud adalah Intellectual Property Right. Kalau keliru mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan. Nah, Ibu Bapak sekalian, peserta yang saya hormati, waktu yang kita punya adalah jam 9 hingga jam 12. Jadi saya pikir sangat cukup waktunya untuk mendengar, menyimak, dan berdiskusi. Dan kepada para peserta, diharapkan dapat memanfaatkan waktu dengan baik untuk dapat menambah pengetahuan dan apa yang menjadi kerinduan kita bagi sekolah, pengembangan sekolah teologi masing-masing. Saya persilahkan kepada Pak Lukman untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat,
kenal buat teman-teman dari, saya lihat bukan hanya ini, mungkin dari seluruh Indonesia ya yang hadir pada hari ini. Iya, betul. Wakil dari Sekolah Tinggi Teologi. Iya. Sungguh berbahagia saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Kemudian hari ini saya bertemu dengan teman-teman dari Sekolah Tinggi Teologi. Besok itu saya bertemu dengan teman-teman dari Sekolah Tinggi Buddha. 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan Sekolah Tinggi Hindu. Jadi kita menambah teman, dalam artian kita memang betul-betul satu tujuan, terutama di sini berbicara masalah jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah adalah sekarang menjadi sesuatu sangat penting, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Karena apa? Karena Bapak Ibu saat ini jurnal dijadikan syarat untuk kenaikan jenjang jabatan dari mulai asisten ahli sampai ke guru besar. Kemudian dengan jurnal ilmiah pun juga nanti syarat kelulusan, terutama mahasiswa magister, mahasiswa doktor, untuk bisa lulus di program studi mereka. Nah, ini menjadi sangat penting terkait dengan jurnal. Nah, kemarin mungkin Bapak Ibu, saya juga sungguh sangat senang sekali. Ternyata dapat info, saya pikir saya kemarin harus mengisi acara karena kemarin saya harus bertemu dengan pimpinan, Pak Sekjen, Pak Dirjen. Saya tidak bisa dan ternyata yang menggantikan adalah Pak Direktur langsung. Jadi beliau yang memang terkait dengan kebijakan. Saya hari ini tidak akan berbicara panjang lebar terkait dengan kebijakan. Kemarin sudah dikupas tuntas oleh Pak Direktur. Saya hari ini akan langsung berbicara terkait dengan teknis. Bagaimana caranya teman-teman di Sekolah Tinggi Teologi ini, paling tidak jurnalnya ada yang terakreditasi nasional, terakreditasinya baik. Peringkat minimal ya syukur-syukur peringkat 2, ya syukur-syukur peringkat 1. Ini yang kita harapkan. Dan ada menjadi jurnal internasional bereputasi yang memang menjadi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan. Nah, tadi perlu dari moderator sudah menyampaikan terkait ini. File saya, PowerPoint sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah. Tadi sudah disampaikan, jadi Bapak Ibu, saya saat ini di mana-mana sebagai sekretaris LLDK 6 Jawa Tengah. Jadi tugas, kalau yang sebelumnya saya berbicara di hilir. Hilir itu adalah output luaran. Ketika orang sudah menulis, mempublikasikan, mencari tempatnya ya di jurnal. Saya berbicara publikasi dan jurnal sudah tahun 2008, memperbalajari itu. Sampai saya di mana-mana terakhir adalah sebagai Kasubdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah di Kemenristek BRIN. Tugas utamanya adalah mengawal proses akreditasi dan mendampingi para pengelola jurnal sehingga bisa bereputasi internasional. Alhamdulillah sampai hari ini, Pak Heri mungkin cerita, sudah hampir 5.000-an jurnal kita terakreditasi nasional, kemudian ada kurang lebih 70-an jurnal kita yang terindeks di Scopus. Nah, ini yang cuman sayang sekali belum ada satupun jurnal di bidang teologi, khususnya di bidang yang memang belum bereputasi baik atau terakreditasi nasional yang masuk ke peringkat 2, peringkat 1 yang baik. Nah, ini yang menjadi concern. Padahal saya ingat ketika jurnal PTKI, Jurnal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, itu tahun 2012 ketika saya diminta oleh Pak Direktur Diktis untuk mendampingi teman-teman di PTKI, di UIN, di IAIN, di STAIN, itu supaya ada jurnal internasional bereputasi. Karena apa? Dari 70 ajuan yang jadi guru besar, hanya lolos 1 atau 2 menjadi guru besar. Problemnya tidak ada jurnal Indonesia yang masuk sebagai jurnal internasional bereputasi. Sehingga uang kita keluar banyak ke luar negeri hanya untuk mempublikasikan di jurnal ilmiah. Nah, ini yang menjadi concern kita adalah gimana caranya kita mengajak yuk teman-teman di Sekolah Tinggi Teologi yang mempunyai sekolah tinggi, kita saling bersatu untuk menyiapkan rumah bagi para dosen, akademisi untuk mempublikasikan hasil pemikirannya di jurnal yang baik, nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Nah, sebelum saya berlanjut lagi, saya di sini adalah juga salah satu inisiator perwayangan di Indonesia. Kalau Bapak Ibu mengenal yang namanya Sinta, Arjuna, Rama, Garuda, dan Anjani, itu adalah salah satunya. Saya kebetulan di mana-mana sebagai arsiteknya, dan yang sampai saat ini terus mengembangkan sistem pewayangan itu yang kalau teman-teman di perguruan tinggi itu sangat segani. Nah, kalau kemarin saya bercerita saya di hilirnya di jurnal, ternyata problemnya adalah bukan pada jurnalnya. Kenapa saya ditempatkan di Sekretaris LLDK 6 Jawa Tengah? Saya saat ini kalau kemarin di hilirnya saya harus mengelola dari hulu ke hilirnya.
Tridharma itu ada 3, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Yang saya urus hanya luarannya saja. Padahal yang kita harus benahi bukan luaran, tapi dari hulunya. Oleh karena itu, tantangan baru saya 21 Juli kemarin, itu adalah mendampingi teman-teman di wilayah Jawa Tengah, ada 249 perguruan tinggi, yang menjadi wilayah kerja saya, yang saya harus dampingi, supaya standar mutu pendidikan tingginya itu meningkat. Bukan hanya jurnalnya, tapi dari mulai kelembagaannya, dari mulai mahasiswanya, dari mulai dosennya, kemudian fasilitas sarana prasarana, itu yang menjadi sekarang tanggung jawab saya untuk bisa ditingkatkan khususnya di Jawa Tengah. Ini saya cerita dulu yang kemarin. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang disampaikan pada hari ini, saya hanya akan membicarakan terkait dengan 2 hal. Bagaimana menyiapkan isi untuk jurnal yang memang bereputasi baik. Berarti adalah di sini bagaimana kualitas publikasi. Yang kedua adalah menyiapkan rumahnya. Seperti apa sih jurnal yang baik, tempat wadah bagi tempat untuk mempublikasi. Nah, saya mengapresiasi teman-teman dari Sekolah Tinggi Teologi ini yang sudah, saya lihatin sudah banyak sekali ya, luar biasa hadir pada kesempatan ini, ingin tadi membangun jurnal ilmiahnya. Nah, sebelum saya berlanjut, saya ingin mendapatkan dari Bapak Ibu, dari informasi, ada berapa sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia, kemudian ada berapa sekarang jurnal yang memang hadir di sini, sehingga petanya jelas. Kenapa Bapak Ibu saya ingin peta jelas? Itu tidak semesti semua sekolah tinggi itu punya jurnal. Karena apa? Kewajiban dosen itu adalah mempublikasikan di jurnal, bukan membuat suatu jurnal. Tapi kalau tidak ada jurnal ilmiah, itu juga akan menjadi masalah. Nah, mengelola jurnal pun juga tidak mudah. Itu perlu sarana prasarana, perlu komitmen dan yang lain-lainnya. Sehingga tadi, kalau memang salah satu institusi ini tidak siap untuk mengelola jurnal, bisa jadi institusi lain siap, kita keroyokan aja lu. Jadi semangatnya adalah semangat kita gotong royong. Tidak ada lagi yang namanya sekolah tinggi teologi. Yang ada adalah keilmuan teologi terkait dengan jurnal ini. Jadi kita lupakan yang namanya ego setiap perguruan tinggi. Jadi saya mohon info dulu ya, ada berapa sekolah tinggi teologi? Dan mungkin ada yang tahu nggak berapa sih sekarang sebenarnya jurnal yang bermunculan dari teman-teman teologi? Mohon saya dapat masukan. Dr. Lukman, yang hadir hari ini tuh ada sekitar 120 peserta, itu dari 100-an sekolah juga, Pak. Nah, kemarin kita juga sudah mencoba mendata jurnal-jurnal dari setiap peserta yang hadir hari ini. Itu ada sekitar, Pak Hengki boleh tolong saya lagi nyari data yang kemarin, mohon maaf Pak Lukman. Wait. Ya, Bu Lenta. Ya, silakan Pak Hengki, minta tolong. Ya. Jadi data yang kemarin yang baik yang sudah OJS maupun yang cetak itu ada 50 jurnal yang mendaftar. Jadi dalam peserta ini ada 50 jurnal. Memang di dalam 50 jurnal itu ada beberapa yang sudah ada Sinta 4, ada yang juga Sinta 3. Sepertinya Sinta 4 ada 2 dan Sinta 3 ada 1 yang mendaftar. Tetapi data dari teman-teman dalam penggiat jurnal teologi, karena ada asosiasinya itu, mendeteksi sekitar 60-an lebih jurnal yang ada. Memang yang sudah terakreditasi Sinta itu kemarin kami data ada 13 jurnal yang sudah terindeks Sinta. Dengan Sinta 2 ada 3, Sinta 3 ada 3, Sinta 4 ada sekitar 2, Sinta 5 ada 1, dan Sinta 6 ada 1. Itu yang terupdate di sekolah tinggi teologi ya, seperti itu, termasuk yang fakultas teologi yang ada di universitas. Kalau jumlah
jumlah sekolah STT yang ada di Indonesia di bawah Bimas Kristen atau Kemenak itu ada 200-an, mungkin 200 sampai 300-an juga. Baik dari yang besar sampai yang kecil. Demikian Pak Dr. Lukman, informasi yang tadi saya bisa diupdate. Salah. Yang jurnal yang peringkat 2 bisa disebutkan nggak nama jurnalnya? Jadi saya ingin baik. Exercise ke jurnal yang sekarang baik, Pak. yang memang peringkatnya sudah baik, bisa Pak? Mau saya dapat? Ya, baik Pak. Jadi jurnal Jafrai Sinta 2, kemudian jurnal Dunamis STT Intios Sinta 2, dan jurnal Kurios STT Pelita Kebenaran Jakarta Sinta 2. Begitu Pak. Oke, saya coba kita supaya karena ini sudah lebih detail. Ya, right. Jurnal Jafrai yang ada, yang ada di ini ya, ini karena masih saya liatin sampai Oktober 2020 ya, terakhir perpanjangannya 2012 ya, 2018, maaf 2018. Oke, sudah saya dapat info dari Makassar ya? Iya Pak, iya Bapak. Baik, nanti kita akan bahas ke sana. Saya akan lanjutkan dulu. Jadi nanti kita akan coba exercise biar teman-teman itu langsung lebih real gitu. Seperti apa sih pengelolaan jurnal yang menuju bereputasi baik dan tadi ada contohnya. Nah, saya lanjutkan dulu untuk share screen. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi untuk Bapak Ibu menyiapkan jurnal yang memang bereputasi baik, yang pertama Bapak Ibu harus menyiapkan dulu naskahnya. Nah, kualitas publikasi ini kalau Bapak Ibu ingin masuk ke peringkat 2 minimal, syukur-syukur peringkat 1, itu ada 3 hal yang Bapak Ibu harus siapkan, dan ini menjadi titik lemah dari saya cek, nanti saya akan tunjukkan ada beberapa jurnal di teologi yang memang kurang kehati-hatian. Ini di 3 hal ini. Pertama adalah ruang lingkup. Saya yakin-yakinnya ketika ini berbicara jurnal teologi, ini ruang lingkupnya adalah sempit, spesifik. Berarti ketika spesifik, itu dari penilaian akreditasi, itu nilainya akan lebih tinggi dibandingkan hanya jurnal keagamaan, apalagi jurnal terkait dengan Kristen. Itu adalah, ini sudah lebih spesifik. Jadi 1 poin terkait dengan ruang lingkup, cuman mohon Bapak Ibu yang namanya teologi itu kan ada definisi, kemudian ada sub-subnya. Ini Bapak Ibu harus bisa memastikan apa sih yang dimaksud dengan ruang lingkup yang ada di jurnal Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sudah menetapkan bahwa jurnalnya terkait dengan teologi, jangan sampai menerima tulisan yang di luar teologi. Ini yang harus dipastikan. Yang kedua, yang berikutnya yang menjadi titik krusial ketika proses akreditasi ataupun juga jurnal kita mau ke bereputasi adalah masalah. Banyak sekali di jurnal-jurnal, bukan hanya di jurnal di teologi, itu jurnal pada umumnya kesalahannya adalah belum menetapkan, bahkan sudah menetapkan tapi tidak konsisten, yang disebut dengan gaya selingkuh. Nah, kita membuat yang namanya author guideline, petunjuk penulisan. Apakah Times New Roman, apakah Calibri, apakah dibagi 2, apakah lurus. Nah, seringkali itu tidak dipatuhi. Kita sudah membuat ini, ada yang namanya template petunjuk penulisan, tapi kita sendiri yang tidak mematuhi tersebut. Karena apa? Bisa jadi ada beberapa editor. Nah, ini yang menjadi kuncinya dulu yang disebut dengan gaya selingkuh. Yang berikutnya adalah apa Bapak Ibu? Yang disebut dengan manajemen referensi. Apa maksudnya manajemen referensi? Apa yang Bapak Ibu kutip, apakah sudah ada di dalam daftar pustaka? Apakah yang ada di daftar pustaka itu menggunakan kutipan yang baik dan benar? Ada Harvard, ada APA, ada Chicago, ada Vancouver, ada 7.700 lebih gaya kutipan dan akan terus berkembang. Yang jadi pertanyaan adalah apakah Bapak Ibu sudah konsisten menggunakan salah satu mazhab tersebut? Nah, ini yang menjadi
pertanyaan buat Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika kita menuliskan referensi, apakah unsur siapa yang menulis, apa yang ditulis, kapan ditulis, dan di mana ditulis sudah lengkap. Nanti kita akan coba lihat secara real case-nya. Saya punya case di jurnal teologi yang tidak konsisten. Nah, ini dulu yang Bapak Ibu harus pegang dan harus Bapak Ibu siapkan. Kualitas publikasi tunjang dari ruang lingkup. Semakin spesifik, semakin baik. Kemudian Bapak Ibu harus punya pedoman. Pedoman ini tidak bisa seragam antara jurnal satu dengan jurnal yang lain. Nah, ini setiap jurnal punya identitas sendiri. Kadang-kadang kita selalu memperdebatkan, ini yang benar ini jurnal ini 1 kolom apa 2 kolom sih? Nah, ini siapa yang benar? Yang benar adalah masing-masing punya yang disebut dengan selingkung sendiri. Nah, ini yang harus ditetapkan. Berikutnya adalah manajemen referensi. Kualitas publikasi ini akan menentukan penilaian ketika akreditasi adalah berapa bobotnya? 51%. Nah, ini yang sangat tinggi sekali bobotnya. Yang kedua adalah manajemen e-jurnal. Manajemen e-jurnal ini ditentukan oleh siapa? Lembaga penanggung jawab. Hampir sebagian besar di Indonesia, 90% penanggung jawabnya adalah perguruan tinggi, dan jurnal di Indonesia itu adalah non-profit. Sementara di luar negeri adalah 90%, sebagian besar adalah jurnal itu profit oriented. Nah, ini yang menjadi perbedaan jurnal kita dikelola kurang profesional dibandingkan dengan di luar negeri, karena sebagian besar jurnal kita dikelola sebagai tugas tambahan, bukan sebagai tugas utama. Nah, yang Bapak Ibu sekarang harus pahami adalah apa? Peran di dalam jurnal itu, struktur organisasinya seperti apa sih? Sebetulnya 3 unsur yang harus ada di jurnal. Ada author sebagai penulis, ada editor sebagai pengelola jurnal, dan ada reviewer yang akan melihat substansi dari setiap tulisan yang Bapak Ibu akan review tadi. Nah, inilah yang menjadi poin penting adalah yang kemudian yang jadi pertanyaan berikut. Siapa sih yang berhak menjadi editor? Siapa sih yang berhak menjadi reviewer? Apakah seorang profesor doktor? Apakah dari perguruan tinggi ternama? Nah, saya ingin tekankan ke Bapak Ibu, yang berhak menjadi editor, yang berhak menjadi reviewer adalah apa? Orang yang mempunyai pengalaman publikasi di jurnal yang terakreditasi maupun di internasional berputasi. Salah kaprah yang terjadi adalah editor dan reviewer ini ditetapkan oleh SK Direktur atau SK Rektor Sekolah Tinggi. Nah, padahal apa Bapak Ibu? Yang dilihat bukan penunjukan, tapi pengalaman. Saya ulangi dari pengalaman. Sehingga kadang di jurnal bereputasi itu jarang sekali mencantumkan profesor, doktor, bla bla bla. Yang jelas adalah siapa sih editornya, siapa sih reviewernya, kemudian dari mana dia, kemudian apa yang sudah dilakukan terkait dengan publikasinya. Nah, ini yang harus dipahami. Dan Bapak Ibu kadang-kadang masih ketukar-tukar. Apa sih perannya editor, apa sih peran reviewer. Nah, sebelum nanti saya melanjutkan secara detail, saya ingin memahamkan dulu kita semua bersama di sini. Apa sih peran editor? Peran editor itu 4 hal dan itu sangat krusial. Peran editor pertama adalah memastikan tulisan yang masuk sesuai nggak dengan ruang lingkupnya. Itu adalah tugas editor. Yang kedua adalah tugas editor memastikan tulisan yang masuk sesuai nggak dengan gaya selingkungnya yang disebut dengan tata tulisnya. Nah, tugas editor yang ketiga adalah memastikan bahwa tulisan yang dikirimkan ke Bapak Ibu bebas yang namanya disebut dengan plagiat dan kesalahan dari misconduct publikasi ilmiah atau yang disebut dengan etika publikasi. Itu adalah tugasnya editor. Nah, kemudian termasuk juga dia koreksi naskah. Dan tugas yang keempat, menjadi wasit antara author dan reviewer. Tidak sama saling tahu dan bagaimana pola koreksi dan yang lain-lainnya. Itu adalah tugas editor. Bagaimana dengan tugas reviewer? Tugas reviewer itu betul-betul memeriksa naskah. Ada 4 hal juga yang diperiksa oleh reviewer. Apakah naskah yang dikirimkan? Ada nggak yang disebut dengan state of the art-nya? Perkembangan penelitian atau kajian-kajian yang sedang diteliti. Sehingga dia ada yang disebut dengan gap analysis. Tugas reviewer berikutnya adalah memeriksa apakah metode yang dia tuliskan itu sudah sesuai nggak dengan metode-metode yang memang dia ungkapkan. Kemudian tugas reviewer yang ketiga adalah apa? Memastikan ada nggak yang disebut dengan finding, temuan dari tulisan yang sudah dihasilkan. Dan tugas reviewer yang keempat adalah memastikan ada nggak tulisan tersebut adalah dampaknya ke depan ketika itu diterbitkan secara substansi. Jadi Bapak Ibu ada 4 tugas editor, ada 4 tugas reviewer.
Saya ingin memastikan Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal memahami apakah saya sebagai seorang editor, apakah saya sebagai seorang reviewer. Nanti detailnya saya akan berikan ke Bapak Ibu buku panduan editorial pengelolaan jurnal. Nah, kemudian Bapak Ibu, sehebat apapun seorang editor, sehebat apapun seorang reviewer, sehebat apapun tulisan yang masuk, saat ini kalau tidak ditunjang oleh IT support, wassalam. Saya sampai hari ini meskipun di Kemendikbud masih diemban amanah memimpin sidang akreditasi. Ketika tim penilai asesor itu sudah melakukan penilaian, nilainya 70 sekian, masuk ke meja saya langsung cek. Kenapa? Ternyata begitu saya ingin meyakinkan bahwa jurnal tersebut layak nggak mendapat peringkat 2, ternyata yang keluar adalah gambar porno. Ternyata adalah apa? Jurnalnya kena hacker. Jadi mohon hati-hati Bapak Ibu, tolong IT support ini sangat penting. Kan biasanya itu dikebelakangkan. Kenapa? Perannya tidak terlihat padahal justru perannya vital. Peran IT ini terlihat ketika ada masalah. Ketika tidak ada masalah ya baik-baik saja. Nah, oleh karena itu apa Bapak Ibu harus perhatikan. Dulu kita jurnalnya cetak. Nah, sekarang infrastruktur ini apakah menggunakan OJS versi berapa? Sudah ada nggak backupnya? Sudah nggak mirroringnya? Ini tolong diperhatikan terkait infrastruktur ini. Kemudian kinerja jurnal dilihatnya dari mana? Dilihatnya kalau dulu dari OPLA, seberapa banyak jurnal tersebut disebarkan. Kalau sekarang kinerja jurnal itu dilihatnya dari mana Bapak Ibu? Dilihatnya dari jumlah kunjungan uniknya, itu yang disebut dengan statistik akses, dari kota mana saja, dari negara mana saja. Yang berikutnya dilihat dari citasinya, seberapa banyak artikel tersebut dikutip oleh tulisan yang lain melalui yang disebut dengan citasi. Nah, ada lebih lanjut lagi untuknya disebut dengan impact factor. Nah, terakhir adalah apa Bapak Ibu dalam pengelolaan tentunya punya yang disebut dengan pendanaan. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya, berapa sih jumlah dana yang harus disiapkan untuk pengelolaan jurnal yang baik? Ada jurnal yang hanya 5 juta, dia bisa terindeks Scopus. Ada jurnal yang 1 miliar, boro-boro terindeks Scopus. Peringkat 2 pun masih terseok-seok. Contohnya saya memberikan contoh yang 5 juta itu jurnalnya yang kemarin dikelola oleh Rektor UIN Kalijaga, Prof. Makin saat ini. Apa? Dulu beliau ini pendanaannya minim sekali, hanya dengan 5 juta. Tidak punya server, beliau ngontrak yang disebut dengan hosting. Tidak punya orang IT, beliau sewa teman-teman IT, itu hanya bayar sekedarnya sekitar 700.000, kemudian hosting juga hanya 1 juta, 1,7. Kemudian bayar doi. Kemudian yang lain, yang memang untuk administrasi yang maksimal itu kurang lebih 5 juta. Cuman apa? Autor tidak dibayar. Editor dan reviewer juga tidak dibayar. Kan moto Kementerian Agama ikhlas beramal. Nah, itu yang jadi ya sudah kok, yang penting adalah komitmen menghasilkan jurnal yang baik, dan alhamdulillah itu sampai jurnalnya bisa terindeks fokus meskipun hanya dananya 5 juta. Ada dana yang lain 1 miliar buat apa? Kalau Bapak Ibu biasanya itu adanya di kementerian. Mengirimkan tulisan ke jurnal tersebut, Bapak Ibu akan dapat honor mungkin sekitar 5 juta. Jurnal tersebut direview oleh reviewer, reviewernya dibayar 7,5 juta. Kemudian kalau ada pertemuan klinik naskah, biasanya pertemuan klinik naskahnya di mana? Di Batam sekalian nyebrang ke Singapura. Kalau proses reviewnya di mana? Reviewnya mungkin di Lombok sekalian nyebrang ke Senggigi. Apakah boleh? Boleh. Kami tidak mengatur itu. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu yang kami tekankan adalah bukan pada anggarannya, tapi pada komitmen Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu ingin mengurus dengan jurnal dengan baik, ya tadi betul-betul berkomitmen. Karena mengelola jurnal ini adalah bukan masalah uang, tapi masalah kesabaran. Kesabaran menghadapi penulis yang tidak sabar karena tulisannya ingin segera diterbitkan. Kesabaran menghadapi para reviewer yang galak-galak dan akhirnya ditakuti oleh para penulis. Nah, disinilah proses penerbitan jurnal ilmiah. Saya sangat berterima kasih kepada para pengelola jurnal yang hadir hari ini sebagai pahlawan tanpa honor. Orang-orang yang dicintai ketika tulisan belum diterbitkan. Orang-orang yang dibenci ketika tulisan sudah diterbitkan, apalagi mengejar biaya penerbitan. Nah, ini tolong Bapak Ibu sekali lagi saya apresiasi sebagai pahlawan tanpa honor. Mungkin dari sisi materi di pengelola jurnal ini tidak dapat secara langsung, tapi paling tidak perkembangan keilmuan Bapak Ibu yang lebih tahu. Ini adalah filosofi awal yang saya selalu tekankan kepada Bapak Ibu pengelola jurnal. Nah, lebih lanjut lagi Bapak Ibu,
Nah, ini adalah alur pengelolaan jurnal yang baik dan ideal. Ada yang disebut dengan editor-in-chief pemimpinnya. Ada yang disebut dengan associate editor atau editor bagian. Ada yang disebut dengan layout editor dan yang lainnya. Ini adalah jalur ideal. Tapi saya yakin Bapak Ibu, jalur ideal ini yaitu tadi tidak bisa dipenuhi secara langsung karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, kemudian karena Bapak Ibu pun juga harus ya tadi dengan berbagai kesibukan. Nah, kita bikin permudah saja. Tadi yang idealnya ada copy editor mengecek editor bahasa, ada layout editor mengecek layoutnya, kemudian ada mengecek ini. Ini mungkin bisa jadi hanya dikerjakan oleh 1 atau 2 orang. Nah, tapi orang tersebut harus memahami seperti apa sih yang namanya prinsip yang baik dalam mengelola jurnal ini supaya tidak salah. Nah, meskipun hanya beberapa orang, ini yang memang kita perlu. Yang paling penting filosofi jurnal ilmiah adalah ada proses peer review, proses penelaahan oleh para pakar di bidangnya. Kalau tidak ada ini, itu bukan disebut dengan jurnal ilmiah, tapi cukup disebut dengan kumpulan artikel yang dibukukan. Nah, ini yang saya ingin pahamkan ke Bapak Ibu. Nah, berbicara terkait dengan instrumen penilaian, saya ingin menekankan ke Bapak Ibu. Standar mutu jurnal ilmiah itu kalau di Indonesia ada disebut dengan akreditasi nasional. Di internasional tidak ada, saya tekankan yang namanya akreditasi jurnal internasional. Ini suka salah kaprah. Alhamdulillah jurnal saya sudah terakreditasi internasional atau saya sudah menulis di jurnal terakreditasi internasional. Tidak ada yang disebut dengan akreditasi internasional. Yang ada adalah indeksasi di lembaga pengindeks bereputasi internasional. Yang diakui oleh Kemendikbud atau Kemendikbud itu hanya 2, yaitu yang ada di Scopus dan Web of Science, itu yang paling tinggi sebagai syarat untuk kenaikan jenjang jabatan ke guru besar. Yang lainnya ada yang diakui menengah, ada yang diakui rendah. Nah, ini yang harus dipahami. Saya nanti akan menyinggung lebih banyak di yang 8 unsur ini dibandingkan ke yang ini, yang untuk internasional. Sehingga apa menjadi pembeda dasar yang disebut dengan jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Yang disebut dengan jurnal terakreditasi nasional adalah apa? Author, editor, dan reviewer harus dari berbagai institusi dalam lingkup bidang yang sama, contohnya teologi. Kemudian yang disebut dengan internasional adalah apa? Tadi Bapak Ibu, author, editor, dan reviewer itu dari beberapa negara dengan menggunakan bahasa PBB. Nah, itu saja yang menjadi fondasinya. Tinggal kalau dia mau terakreditasi nasional, diakreditasikanlah ke Arjuna. Kalau mau indeksasi internasional, tinggal didaftarkanlah ke Scopus dan Web of Science. Tidak ada sepeser pun biaya yang keluar ketika Bapak Ibu ingin mengakreditasi nasional. Sampai saat ini tidak ada sepeser pun. Dan ketika Bapak Ibu ingin indeksasi Scopus dan Web of Science, sekali lagi tidak ada sepeser pun biaya yang harus Bapak Ibu keluarkan untuk pendaftaran sampai jurnal Bapak Ibu terima di pengindeks tersebut. Yang sekarang proses aplikasi itu mudah Bapak Ibu. Daftar cuma 15 menit. Menilai pun juga mudah. Mengeluarkan yang lama adalah proses di SK-nya. Yang sulit adalah bukan proses akreditasi. Yang sulit adalah Bapak Ibu menyiapkan naskah ilmiah sehingga sesuai dengan standar akreditasi. Itu yang paling sulit. Nah, yang saya ingin tekankan di sini. Jadi ini ada 8 unsur yang Bapak Ibu harus siapkan ketika proses di akreditasi nasional ini. Apa yang harus Bapak Ibu siapkan ketika Bapak Ibu ingin akreditasi? Nah, pertama ada yang disebut dengan syarat pengajuan. Yang kedua, Bapak Ibu harus siapkan rumahnya. Yang ketiga, siapkan tadi isinya. Kemudian mendaftarkan akreditasi itu seperti apa, dan terakhir adalah keluar hasil peringkatnya. Mungkin kemarin Pak Direktur sudah menyinggung bahwa sekarang ini Bapak Ibu kalau ini akhirnya setelah akreditasi Bapak Ibu peringkat 6, jangan Bapak Ibu naiknya berjenjang peringkat 5, 4, 3. Kalau perlu dari peringkat 6 loncat ke peringkat 2. Dari peringkat 4 loncat ke peringkat 1. Apakah bisa? Bisa. Dan itu cukup hanya dengan 1 nomor saja. Ini saya ingin yakinkan ke Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan sampai satu jurnal punya 6 sertifikat. Dia punya peringkat 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang rekod kami, akreditasi, keputusan akreditasi, dan Bapak Ibu juga naiknya bertahap. Jadi kalau mau naik, ya loncat saja sekalian. Ini yang saya ingin Bapak Ibu memahami ini. Kemudian ini Bapak Ibu, tolong pastikan Bapak Ibu jurnalnya harus punya yang disebut dengan ISSN elektronik. Jadi ada kalanya Bapak Ibu sudah terbit cetaknya lama. Kemudian baru menggunakan OJS bulan yang lalu. Baru dapat ISSN minggu yang lalu.
Apakah saya bisa mengajukan akreditasi? Bisa. Meskipun OJS-nya baru bulan yang lalu, meskipun EISS-nya 1 minggu yang lalu. Dihitungnya dari mana? Dihitungnya 2 tahun berturutan dari mulai jurnal cetaknya berdiri. Nah, ini yang kami hitung. 2 tahun itu dari kapan dia berdiri mau cetak, apakah mau EISS-nya. Bukan dari OJS-nya. Ini yang saya tekankan ke Bapak Ibu. Ruang lingkup tadi saya sudah bahas harus jelas. Dan jurnal ini harus punya yang disebut dengan etika publikasi. Apa yang disebut dengan etika publikasi? Tolong Bapak Ibu pahami, etika publikasi itu ada 3. Etika untuk author, etika untuk editor, dan etika untuk reviewer. Acuannya kemana? Acuannya kepada yang disebut dengan KOP, Committee on Publication Ethics, yang dikeluarkan oleh komisi tadi. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami. Dan ini adalah bukan hiasan. Nanti saya akan jelaskan, saya banyak menangani kasus-kasus pelanggaran di jurnal. Kemudian keterlibatan bersifat ilmiah, adanya proses peer review. Sudah terbit 2 tahun berturutan, 1 tahun 2 nomor, 1 nomor minimal 5 artikel, dan punya doi. Maknanya adalah apa? Maknanya satu jurnal ketika akan akreditasi cukup 10 artikel saja, mungkin 5 itu bisa cukup. Jadi saran saya jangan hanya minimalis, yang biar aman 1 nomor 6 artikel. Berarti 1 bulan 1 artikel. Itu masa Bapak Ibu tidak dapat untuk bisa mengajukan akreditasi. Ini adalah standar minimal ketika Bapak Ibu ingin akreditasi. Kemudian yang berikutnya lagi, ketika ingin akreditasi harus bagaimana? Pastikan Bapak Ibu semua gaya selingkung yang ada di dalam jurnal Bapak Ibu betul-betul penuhi gaya selingkung jurnalnya. Apa maksudnya gaya selingkung itu? Gaya selingkung web. Ini gaya selingkung website, beda dengan sebelumnya gaya selingkung naskah. Apakah sudah ada belum fokus and scope-nya? Apakah author guideline petunjuk penulisannya sudah ada? Apakah kebijakan kalau bayar atau gratis sudah ada atau belum? Siapa editorial board-nya, kemudian copyright response form-nya itu ada atau tidak. Ini selengkap-lengkapnya ketika Bapak Ibu ingin akreditasi. Karena apa Bapak Ibu? Ini faktor pengunci ketika Bapak Ibu adalah ingin terakreditasi, informasinya jelas atau tidak. Jadi jangan biarkan asesor mencari jawaban. Jadi kalau bisa sebelum dia bertanya, jawabannya sudah Bapak Ibu tuliskan di dalam website jurnal. Ini yang disebut dengan selingkung website dari jurnal Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya ingin tekankan. Tidak perlu menuliskan profesor, dokter, bla bla. Yang Bapak Ibu tekankan dari sini adalah rekam jejak reviewer dan rekam jejak editorial. Siapa sih ini Bu Cendrawasih? Ada di mana rekam jejak? Apakah di Google Scholar? Apakah di Scopus? Ini yang menjadi penilaian dari kami ketika proses akreditasi secara nasional. Kemudian yang berikutnya, pastikan ini yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan OJS. Pastikan di dalam sistem Bapak Ibu, semua rekam jejak reviewer yang tertulis sebelumnya di sini, ini ada di dalam sistem OJS Bapak Ibu. Ketika ada namanya reviewernya Bu Susi Tiawati, mana bukti reviewnya? Kalau dulu Bapak Ibu membawa setumpukan berkas datang ke Jakarta, sekarang nggak perlu lagi bawa berkas. Kasih kami saja username dan password, sehingga kami bisa lihat, ada Bu Siti ini mana bukti reviewnya, seperti apa. Nanti semua buktinya akan ada di dalam yang namanya disebut dengan OJS, Open Journal System. Kemudian yang berikutnya ini Bapak Ibu, jadi di berikutnya adalah apa? Coretan tangan dari atau strike change dari reviewer itu harus dituliskan. Ada mungkin yang menggunakan, boleh nggak Pak, menggunakan form untuk proses penilaian dari reviewer. Form itu adalah serendah-rendahnya hasil penilaian. Usahakan bukan hanya form, tapi usahakan adalah full dari proses reviewnya. Kalau Bapak Ibu pernah mempublikasikan tulisan di jurnal internasional, itu reviewnya itu baris per baris Bapak Ibu. Baris per baris, baris keberapa, halaman keberapa, itu detail. Kalau di kita, mohon maaf, proses review itu, reviewernya, tulisan ini jelek, tulisan ini bagus, layak diterbitkan. Kalau tulisan ini jelek, jeleknya di mana? Tulisan ini tidak layak, layaknya yang mana? Mohon Bapak Ibu yang sebagai memerankan sebagai reviewer, itu adalah dalam artian mengkoreksi kesalahan, bukan mendemotivasi. Jadi kadang-kadang ini jelek, nggak usah diterbitkan. Nah, itu yang saya seringkali menemukan. Jadi yang namanya reviewer itu betul-betul mengecek, oh ya ini kesalahan di dalam substansinya itu seperti apa sih yang harus diperbaiki. Ini yang perlu kita sepakati. Nah, yang paling banyak muncul kesalahan-kesalahan adalah di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu menetapkan yang disebut dengan petunjuk penulisan atau yang disebut dengan author guideline. Nah, di author guideline ini kadang-kala kita ada yang dibagi 2, ada yang lulus, itu tidak mematuhi author guideline yang seperti Bapak sudah tetapkan. Padahal ini adalah kunci.
Jadi filosofi jurnal yang baik itu cuma dua hal Bapak Ibu, enak dilihat dan enak dibaca. Enak dilihat tugasnya editor, enak dibaca tugasnya reviewer. Dibaca itu adalah runut dan sistematik. Kalau enak dilihat itu tugasnya editor. Apakah tabelnya memenuhi kuat kaidah-kaidah? Nyambung nggak antar tabel yang dijelaskan di sini? Apakah gambar sudah ada keterangannya? Apakah abstrak itu sudah jelas mewakili tulisannya? Nah ini tolong Bapak Ibu betul-betul jelas di dalam petunjuk penulisan atau template-nya. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling banyak kesalahan adalah sistematika dari penyusunan daftar pustaka. Cara mengutip dan membuat kutipan itu ada kaidah-kaidahnya. Oleh karena itu saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan yang disebut dengan Mendeley, Zotero, Revoke, Endnote, dan yang lainnya. Itu adalah tool yang sebagai reference manager. Kemudian yang lebih baik lagi adalah apa? Tool tolong Bapak Ibu adalah apa? Paling banyak ini adalah apa? Referensi yang harus digunakan adalah harus dari sumber primer. Dari mana? Bapak Ibu harus mengenal yang namanya Garuda. Garuda itu adalah tempat mencari bahan untuk menulis. Garuda itu tempat untuk mempublikasi tempat untuk mencari tempat publikasi. garuda.ristekbrin.go.id. Jadi yang Bapak Ibu yang belum mengenal Garuda, saya ingin menekankan kembali apa sih yang disebut dengan Garuda. Nah ini supaya Bapak Ibu tidak salah. Nah ini saya tekankan yang disebut dengan Garuda. Saya ingin membuat tulisan tentang teologi. Saya ingin mencari saja di sini. Maka akan keluar tulisan tentang teologi yang ada di seluruh Indonesia yang sudah pernah ditulis ada di dalam Garuda ini. Ini ada 1017. Jadi tidak ada alasan tidak bisa menulis, tidak punya bahan baku karena tidak punya bahan. Ini semua ada ribuan yang ada di sini. Kalau Bapak Ibu ingin mencari jurnal terkait dengan teologi, mungkin Bapak Ibu tinggal masukkan di sini teologi. Ada nggak jurnal-jurnal terkait dengan teologi? Banyak sekali jurnal-jurnal terkait dengan teologi yang tercatat di sini, ada kurang lebih 28. Jadi tolong pergunakan Garuda. Ada dua hal, mencari bahan untuk menulis dan mencari tempat untuk menulis. Garuda adalah bahan untuk nasional. Bagaimana untuk bahan internasional? Bapak Ibu jangan lupakan yang disebut dengan DOAJ. Nah, DOAJ ini adalah ada dua hal fungsinya. Mencari bahan untuk menulis, berarti saya mencari tentang tulisan tentang teologi. Oke, teologi. Pilih di sini artikel. Akan keluar puluhan ribu tulisan tentang teologi. Ada 26.231 tulisan tentang teologi. Kemudian yang berikutnya saya ingin mencari jurnal-jurnal terkait dengan teologi. Saya pilih jurnal di sini, artikelnya di Anteklis. Maka akan keluar semua jurnal-jurnal yang terkait dengan teologi yang ada di seluruh dunia. Hanya ada di Indonesia saja. Nah, ini adalah fungsinya Garuda dan Dojo. Jadi fondasi utama sebelum kita menyiapkan jurnal baik, sebelum kita menulis adalah bahan baku untuk tulisannya yang baik. Nah, ini yang saya tekankan ke Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi Bapak Ibu harus mengenal yang namanya Mendeley, Zotero, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya, pastikan kalau Bapak Ibu punya yang disebut dengan gaya selingkuh, harus ada unsur-unsur apa saja sih yang ada di dalam suatu naskah atau artikel. Pertama, Bapak Ibu tolong pastikan di setiap artikel jurnal ada yang disebut dengan judul sirahat. Nama jurnal, volume, nomor tahun. Ketika dulu versi cetak mungkin tidak lengkap judul sirahatnya, karena apa? Ya karena dia hanya bisa dibawa kemanapun. Sekarang itu adalah lembar per lembar ketika sudah eranya digital. Jadi mutlak hukumnya ketika yang disebut dengan judul sirahan. Saya ulangi lagi. Judul sirahan itu nama jurnal, volume, nomor tahun. Kemudian ada judul artikel. Perhatikan huruf besar, huruf kecil seperti apa. Ada yang disebut dengan penulis. Penulis tidak lagi menggunakan mahasiswa atau dosen, apalagi ada gelarnya. Kemudian afiliasi penulis harus lengkap. Apakah dari mulai program studi, apakah mulai dari fakultas, apakah mulai dari departemen. Kemudian abstraknya, ini pun juga harus jelas abstrak yang dituliskan di sini. Kemudian kalau full papernya dalam bahasa Inggris tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau full papernya dalam bahasa Indonesia, abstrak itu kita sarankan dan kita wajibkan dua bahasa, abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Harus ada yang disebut dengan genesis naskah. Kapan tulisan ini diterima, kapan direview, kapan diterbitkan. Ada yang disebut dengan keyword, kata kunci, istilah padanan katanya. Sistematika pembaban, apakah menggunakan imbrat atau non-imbrat, introduction, method, result, atau discussion.
Ini juga harus konsisten. Yang satu metodologi, yang satu metode. Yang satu pakai simpulan, yang satu pakai kesimpulan. Nah, Bapak Ibu sendiri tidak konsisten di dalam disebut dengan mutu penyuntingan gaya dan format. Jangan dengan koresponden. Dan antara artikel satu ke artikel berikutnya, antara nomor satu ke nomor berikutnya, antara volume satu ke volume berikutnya, harus Bapak Ibu yang disebut dengan konsisten. Nah, ini yang saya yakinkan ke Bapak Ibu. Kemudian pastikan doi ini tersedia dan tidak error. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini juga pastikan apa Bapak Ibu? Statistik kunjungan itu memang betul-betul tertelusur. Jangan sampai username password-nya terkunci. Ini yang saya ingin pastikan ke Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ini citasi. Nah, citasi ini betul-betul harus dari jurnal Bapak Ibu. Ini citasi sekarang menentukan tadi bahwa jurnal ini trennya baik atau tidak dengan semakin banyaknya dikutip oleh banyak orang. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini setelah Bapak Ibu selesai sini, Bapak Ibu bisa mendaftarkan tadi ke Arjuna. Nah, terakhir sebelum nanti saya bedah ke yang realnya, jangan lupakan etika. Dalam perjalanan saya memeriksa akreditasi ini, ada 6 jenis pelanggaran yang saya sering temukan. Pertama adalah fabrikasi. Bapak Ibu tidak melakukan penelitian di lapangan, tahu-tahu Bapak Ibu bisa menulis dan bisa membuat data dengan baik, padahal Bapak Ibu tidak melakukan penelitian. Itu yang disebut dengan fabrikasi. Kedua adalah falsifikasi. Apa yang disebut dengan falsifikasi? Merubah untuk menipu. Ini tolong kehati-hatian. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan penelitian, tapi dimodifikasi sesuai dengan harapan. Bapak Ibu bukan sesuai dengan kenyataan. Plagiat, hati-hati Bapak Ibu, dari mulai hanya yang penting plagiat apa? Copy paste. Saya sudah menangani plagiat itu tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Nah, ini kepengarangan tidak sah. Ada mafia publikasi, kartel citasi, calo akademik. Ini seperti ini. Ini calo akademik Bapak Ibu, nggak usah Bapak Ibu penelitian, nggak usah Bapak Ibu capek-capek nulis, siapkan saja uang. Bapak Ibu tinggal cari orang untuk bisa menuliskan. Ini banyak terjadi calo akademik. Kemudian kartel citasi itu apa? Bapak Ibu memaksakan mahasiswa untuk mengutip tulisan Bapak Ibu padahal tidak sesuai. Nah, berikutnya adalah konflik kepentingan. Contohnya perusahaan susu membiayai penelitian seseorang, sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga produknya adalah apa? Produknya sesuai yang diminta, baik seolah-olah dari perusahaan susu ini. Hati-hati konflik kepentingan. Yang terakhir adalah apa Bapak Ibu? Pengajuan jamak. Pengajuan jamak itu Bapak Ibu nggak sabar naik jabatan, dikirimkanlah ke 5 atau 6 jurnal sehingga Bapak Ibu akhirnya terbit di 4 jurnal tulisan Bapak Ibu. Nah, ini tolong prinsipnya adalah kehati-hatian. Jadi ragam penyimpangan ini yang paling banyak ditemukan di jurnal yang memang mengajukan akreditasi. Nah, Bapak Ibu, saya sekarang akan langsung ke lapangan. Kita akan lihat ada jurnal-jurnal yang memang seperti apa sih yang memang enak dilihat, enak dibaca. Nah, Bapak Ibu mohon untuk benchmarking internasional sering-sering saja berkunjung ke yang namanya SIMAGO. Di SIMAGO ini Bapak Ibu bisa lihat di jurnal bidang religious studies, ini jurnal bidang teologi dan yang lain-lain itu banyak sekali, ada ratusan jurnal-jurnal terkait dengan teologi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ada yang ke guru besar, ingin ada 3, berarti internasional bereputasi, carinya yang ada di dalam SIMAGO ini. Nah, ini saya mengambilkan contoh yang open access. Jurnalnya namanya HTS Theology Study atau Theology Studies. Ini diterbitkan di South Africa. Kemudian ini jurnalnya sudah baik sekali. Terakhir ada di peringkat Q1. Ini adalah rumah jurnalnya. Ini adalah jurnalnya sebentar. Saya buka rumah jurnalnya. Oke. Ini kalau Bapak Ibu ingin berkunjung ke jurnal ini. Nah, ini sekali-kali Bapak Ibu jalan-jalan ke sini. Untuk apa? Untuk benchmarking, melihat pengelolaan jurnal internasional bereputasi yang baik itu seperti apa sih? Editorialnya seperti apa? Author guideline-nya seperti apa? Kebijakannya seperti apa? Jadi tolong Bapak Ibu, mindset-nya jangan hanya jurnal itu nasional saja. Bapak Ibu harus lihat benchmarking ke internasional. Karena apa? Ketika internasional kepegang, nasional itu menjadi bonus. Tapi ketika Bapak Ibu mengelola jurnal nasional mau ke internasional, itu Bapak Ibu menjadi satu kesulitan untuk merubah mindset tersebut. Nah, ini yang harus ditekankan oleh Bapak Ibu. Nah, ini saya ingin memperlihatkan satu ada jurnal Javrai tadi yang sudah terakreditasi nasional. Paling tidak ini menjadi percontohan buat Bapak Ibu secara nasional. Dan ini saya ingin menunjukkan ada contohnya. Ini jurnal Visio Dei. Tadi saya cuma temukan acak saja ada jurnal Teologi Kristen. Saya ingin memperlihatkan ke Bapak Ibu.
mana nilai baiknya, mana nilai mohon maaf, saya akan menunjukkan jangan diikuti. Bukan karena kesalahan jurnalnya ini, karena ketidaktahuan. Yakin karena ketidaktahuan. Oke, kita akan mulai belajar dari rumah jurnal yang baik itu seperti apa. Nah, pertama, kita lihat di sini. Editorial timnya, kita lihat editorial tim dari jurnal ini. Kayak di sini sudah ada Pak Purnama, Sinta ID-nya, kemudian ada jurnal editornya, session editor, dan yang lainnya. Itu sudah menuliskan di sini. Ini adalah sudah baik yang disebut dengan editorial board-nya. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan author guideline-nya. Kita lihat author guideline-nya, artikelnya, gaya penulisan, dan yang lainnya sudah dituliskan di sini. Apa menggunakan EPA, menggunakan Mendeley. Kemudian di sini juga ada artikel template-nya. Seperti apa kalau Bapak Ibu ingin mengirimkan ke jurnal ini. Nah, ini seperti ini. Tapi kita lihat di sini cara membuat tabel sudah bagus tunjukkan. Cara membuat gambar. Nah, di sini yang belum ada adalah daftar pustaka sudah ada menggunakan EPA dan seterusnya. Kita lihat hasil akhirnya seperti apa di jurnal ini. Saya mengambil sampel di jurnal ini. Kita lihat di jurnal ini ya, Bapak Ibu sebentar. Nanti Bapak Ibu saya akan berikan panduan editorial pengelolaan jurnal ini. Ini detail sekali yang saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan detail di panduan ini. Nah, sebelum ke detail ini saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu. Oke, saya buka dulu filenya. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat di layar, di PDF-nya? Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Oke, makasih. Nah, Sudah. saya tunjukkan yang baik, yang memang bisa ditiru, dan apa kekurangan yang memang. Jadi filosofinya adalah apa Bapak Ibu? Jurnal itu harus enak dilihat dan enak dibaca. Ini mohon maaf kalau ada pengelola jurnal Visio Day, ada nggak di sini pengelola jurnal Visio Day? Tidak ada ya? Ada nggak kira-kira yang punya jurnal ini Visio Day? Nggak ada Pak, mereka bukan anggota Persetia. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa, saya hanya ingin memberikan sampel saja. Oke. Jurnal ini punya yang disebut dengan judul sirahan. Ini yang disebut dengan Visio Day, Jurnal Teologi Kristen. Nah, ini tolong hati-hati. Apakah Visio Day atau Visio Day Jurnal Teologi Kristen ini sebagai nama? Kalau memang sebagai nama kesatuan, ini sudah betul. Ada volume, nomor, tahun. Dari judul sirahan sudah betul. Judul artikel, di sini sudah ada huruf besar semua. Boleh nggak huruf besar semua? Boleh, tapi harus konsisten huruf besar semua seterusnya. Kalau mau huruf besar, huruf kecil, itu juga harus konsisten. Itu yang pertama. Kedua adalah ada yang disebut dengan nama penulis, ada yang disebut dengan afiliasi penulis, ada yang disebut dengan email penulis. Di sini sudah ada. Abstrak, di sini 2 bahasa. Ada yang kurang nggak menurut Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Dari penjelasan saya tadi secara teoretik, kita lihat di lapangan. Ada kurang nggak di halaman pertama ini, kurang apa? Genesis naskah, Pak. Oke, betul. Jadi di dalam DOI, Pak. Kurang genesis naskah. Terus apa lagi? Nomor DOI. Oke, nomor DOI itu opsional, boleh ditempelkan atau boleh tidak. Tapi yang tadi yang sekarang ini wajib adalah genesis naskah. Orang bisa tahu jurnal ini tertib, teratur, dan yang lihatnya dari genesis naskah. Ini yang pertama dari jurnal ini. Oke, kita lihat lagi lebih lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang saya ingin kritisi adalah contohnya ada Tison. Kontrol E, Tison. Tison. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Kalau ada dikutip, dia ada di daftar pustaka. Oke, sudah betul. Kutip dan daftar pustaka. Sekarang yang saya tanyakan. Coba Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada yang aneh nggak dari referensi yang dia tuliskan? Tidak konsisten gaya penulisannya, Pak. Ada huruf besar, huruf kecil, judulnya. Oke, Pak. Berarti solusinya apa ini masalahnya? Gaya selingkung ya. Oke, betul. Jadi yang harus Bapak Ibu perhatikan, tadi saya sampaikan, jurnal yang baik itu enak dilihat dan enak dibaca. Ini kalau masuk ke yang disebut dengan enak dilihat,
Ini nggak enak dilihat. Kenapa? Satu, ini ada tulisan huruf besar semua pada judul dan jurnal. Di berikutnya adalah tidak ada huruf besarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu tolong perhatikan. Ketika Bapak Ibu menuliskan 4 unsur, menuliskan referensi, harus ada 4 unsur. Nah, 4 unsurnya adalah apa? Pertama, ada siapa yang menulis? Rantai Salu. Apa yang dia tulis? Analisis tentang pemahaman bla bla bla. Di mana ditulis? Jurnal Teologi Kristen. Kapan? Volume 1, nomor 2, tahun 2019, halaman 222-238. Ini ada doinya. Kesalahan di tulisan ini adalah kurang dari ini tidak konsisten di masalah huruf besar huruf kecil. Oke, ada yang bisa menjawab nggak di sini di penulisan Singgih ini? Kalau dari filosofi yang kedua yang tadi saya sampaikan 4 unsur tadi, apakah sudah memenuhi 4 unsur atau ada yang kurang? Singgih EG, ada yang bisa menjawab? Tempat terbitnya. Oke, tempat terbitnya itu kurang. Nah, apakah kotanya? Ini penerbitnya Mulia ada, tapi tempat terbitnya tidak ada. Nah, ini juga menjadi tidak menjadi tolong hati-hati Bapak Ibu. Oke, kemudian yang Sumarto ini. Ada yang aneh nggak dengan Sumarto ini dibandingkan dengan Raten Salu? Volume nomornya belum ada jadi jurnal mana. Jeffrey tapi volume dan nomor. Jadi gini, siapa penulisnya Sumarto? Apa ditulisnya? Tinjauan teologis tentang ibadah bla pada misi Allah. Ditulis di mana? Di jurnal Japare. Kapan? Volumenya tidak ada, nomornya tidak ada, halamannya tidak ada. Hanya ada tahun di sini. Ini tolong perhatikan. Nomor ini yang Tison pun juga sama. Jurnal Japare-nya tidak ada volume, nomor, dan tahun. Oke. Widiana, saya ingin tahu Widiana ini. Di Widiana ada yang salah, ada yang bisa mengkoreksi nggak di referensi di Widiana ini? Kota penerbitnya. Oke, ini bukan di Widiana ini bukan kota penerbit. Ini diambil dari sumber website. Apa yang kurang dari sumber website? Tanggal diakses, Pak. Betul. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati ketika Bapak Ibu mengakses suatu berita. Jadi ini beritanya berita 2019. Tapi diaksesnya belum tentu 2019. Diaksesnya hari ini. Nah ini tolong pastikan Bapak Ibu adalah apa? Ada date aksesnya itu kapan. Di sini sumber dari website tidak lengkap juga. Di sini juga ini dia huruf besar semua. Ini jurnal ilmiah, Widya, volume, nomor ada tidak ada nomor halaman. Nah di sini pun juga ini tidak masih banyak ketidaklengkapan atau tidak konsisten. Saya menunjukkan di dalam jurnal ini kelemahannya adalah apa? Cara penulisan kutipan dan daftar pustaka masih banyak di sini ada di daftar pustaka, tidak ada di kutipan, ada kutipan tidak di daftar pustaka, dan cara penulisan daftar pustakanya pun tidak konsisten. Saya mengambil contoh artikel jurnal ini, mungkin karena ketidaktahuan. Sehingga salah satu solusinya apa? Harus yang menggunakan tadi Mendeley, Zotero, Grammar, dan yang lain-lainnya. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat. Ini salah satu contoh jurnal internasional bereputasi yang tadi Q1 ini yang untuk jurnal Theology Studies. Kita lihat ada judul artikel, ini ada judul sirahannya. Di sini dia ada abstraknya, di sini ada introduction-nya, kemudian terus ya Bapak Ibu lihat kunci artikel yang baik ada di mana. Kuncinya kita lihat langsung ke berapa. Bagaimana cara menuliskan daftar pustaka? Lihat Bapak Ibu. Cara menuliskan daftar pustakanya di sini. Apakah ada yang kurang nggak? 4 unsur yang saya sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu harus betul-betul melihat di sini. Ini jurnal yang baik itu seperti apa? Ini salah satu contohnya. Nah, ini adalah gambaran kepada Bapak Ibu. Jurnal yang seperti apa sih yang memang bisa diterima akreditasi nasional peringkat 2 ataupun juga tadi internasional bereputasi tadi peringkat 1 ini yang harus Bapak Ibu contoh gitu loh. Nah ini yang saya ingin tekankan ke Bapak Ibu. Nah kembali lagi kita lihat ke jurnal, saya masuk lagi ke OJS, salah satu OJS yang ada di jurnal yang tadi. Oke, kita sudah melihat di sini adalah masih tidak konsisten antara apa yang petunjuk yang diberikan dengan apa yang dihasilkan. Jadi Bapak Ibu yang pertama adalah author guideline ini jadikan
sebagai acuan bagi Bapak Ibu mengelola jurnal dan sebagai penulis untuk mengirimkan artikel ke jurnal ini. Jadi ini tadi fokus and scope-nya apakah sudah jelas atau tidak. Ini fokus scope-nya biblical study, exclusivity, dan ini fokus scope-nya sudah jelas. Kemudian author guideline-nya sudah jelas, hanya implementasinya yang belum tertuang. Editorial team-nya sudah ada. Kemudian peer reviewers-nya kita lihat. Peer reviewers ada Pak Abu Santoso, ada dan seterusnya. Nah ini saya ingin yakinkan, ini saya mohon maaf. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 21 reviewer. Yang jadi pertanyaan buat saya adalah apa Bapak Ibu? Apakah reviewernya ini sudah bekerja semuanya atau belum? Karena jangan sampai reviewernya asal mencantumkan nama. Karena dalam pernyataan borang akreditasi itu adalah kualifikasinya. 50 pernah publikasi di mana, berapa persen, tidak ada batasan jumlah, minimal berapa sebagai reviewer, minimal sebagai editor. Nah justru ketika banyak seperti ini dan dia tidak ada kerjanya, kemudian rekam jejaknya juga kurang baik, itu akan menjadi beban bagi jurnalnya dan akan mengurangi penilaian terhadap jurnalnya. Ini yang tolong dipastikan. Kemudian di sini ada review prosesnya, apakah review prosesnya, oke, ini tolong sejelas-jelasnya review prosesnya seperti apa. Ini masih kurang lengkap. Kemudian berikutnya adalah ada yang disebut dengan author fee. Ini yang paling penting, apakah berbayar atau gratis. Itu author will not have any charge. Oke, baik, dia tidak mengenakan bayaran. Kemudian publication ethics. Nah, publication ethics ini acuannya kemana? Di Code of Ethics bla bla bla. Di sini tidak ada mencantumkan sumbernya. Kekurangan dari publication ethics adalah tidak ada sumbernya. Ini Bapak Ibu harus mencantumkan semua Code of Conduct dari Publication Ethics penerbitan ini adalah yang ditetapkan oleh COPE, Committee on Publication Ethics. Nah, ini yang harus Bapak Ibu tegaskan di dalam jurnal yang Bapak Ibu kembangkan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus konsisten. Ini sitemap-nya ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Tolong, kalau memang mau bahasa Indonesia, kalau memang bahasa Inggris, bahasa Inggris. Jadi supaya tidak membingungkan. Ini ada editorial board, ini ada tim editor. Ini ada pernyataan privasi. Di sini ada about the journal. Di sini ada arsip. Padahal bahasa Inggrisnya tulisannya ada archive. Nah, ini adalah salah satu konsistensi yang disebut dengan gaya selingkung website. Jadi selingkung itu ada dua. Selingkung di website, ada selingkung di naskah. Nah, ini yang harus ditekankan oleh Bapak Ibu. Kita lihat ini di jurnal Jafrai. Nah, jurnal Jafrai saya ambil contoh buka satu artikel PDF-nya. Nah, ini yang memang harusnya seperti jurnal Jafrai ini kita dorong menjadi bereputasi internasional. Jurnal-jurnal yang lain minimal ada di peringkat 2. Nah, ini saya coba buka pelan-pelan di jurnal Jafrai ini. Ini jurnal Jafrai ada namanya judul sirahan, judul artikel, nama penulis, genesis naskah. Ini abstraknya, ada masih berdua abstrak. Kemudian ini dituliskan dan yang lainnya, oke, ini sudah konsisten di penulisan, memiliki gaya sendiri. Coba Bapak Ibu lihat apa yang referensi yang dituliskan di dalam jurnal Jafrai ini. Nah, inilah Bapak Ibu gambaran kepada gambaran bagaimana pengelolaan jurnal yang baik. Saya ingin menyimpulkan cuma 2 hal Bapak Ibu, enak dilihat, enak dibaca. Enak dilihat tadi mutu penyuntingannya, mulai cara membuat tabel, cara membuat gambar, cara membuat kutipan dan data pustaka, itu adalah tugasnya editor. Enak dibaca, itu adalah runut dan sistematik, itu adalah tugasnya para reviewer. Mungkin itu untuk tahap ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, klarifikasikan dari apa yang sudah saya sampaikan. Sekarang mudahnya adalah Bapak Ibu sering jalan-jalan ke yang Sinta 2 seperti apa, yang Sinta, kebetulan belum ada yang Sinta 1. Nanti Bapak Ibu yang internasional bereputasi bisa cek di Simango. Itu adalah sebagai benchmarking kalau Bapak Ibu ingin jurnalnya bereputasi lebih baik nasional maupun internasional. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator Bu Margareta Dona. Iya, baik. Terima kasih Pak Lukman, paparannya yang luar biasa dan semakin meruncing ya, semakin melengkapi dari informasi yang kita dengar kemarin, dan saat ini lebih kepada teknis yang memang betul-betul perlu kita persiapkan dengan baik, kita tekuni, kita kerjakan dengan baik, bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan juga sesuatu yang tidak bisa kita lakukan.
Nah, setelah paparan saya mempersilahkan kepada rekan-rekan peserta untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan. Iya, mohon menyebutkan nama dan sekolah dan berikan. Iya, saya di tadi ya sama. Iya, sekali lagi Ibu Bapak, terima kasih untuk paparannya dan saya mempersilahkan kepada peserta untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung sambil menyebut nama dan sekolah utusan dan kemudian nanti ada beberapa pertanyaan di room chat yang akan saya bacakan. Dipersilahkan jika ada yang ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Saya tidak bisa melihat semuanya ini. Jadi kalau ada yang bersuara, ada yang raise hand. Bu, moderator. Ibu. Iya. Boleh saya bertanya? Boleh Pak, silahkan sebutkan nama. Ya, nama saya Putu Ayub Darmawan. Saya ingin tanya ke Pak Lukman. Ini terkait dengan apa namanya genesis artikel begitu. Nah, kami punya jurnal itu belum kami pasang genesis artikelnya karena kami pasang di tengah-tengah volume sebelumnya sudah terbit, lalu kami mau pasang volume 3 umpama volume 3 nomor 2 kami mau pasang, kan itu akhirnya akan timbul ke tidak konsistenan begitu. Nah, apakah memungkinkan seperti itu atau lebih baik menunggu selesai satu volume lalu di volume berikutnya baru kita mulai dengan genesis artikelnya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Putu. Sebelum Pak Lukman menjawab, supaya sekalian untuk menjawab ada 2 pertanyaan yang sudah masuk di room chat. Ya, dari Bapak Daud Alphonse Pandi, STT Reform Injili. Ya, pertanyaannya, saya mau bertanya tentang apakah ada standar tentang author fee. Nah, itu saja. Lalu kemudian ada pertanyaan dari Pak Ishak Latu. Apakah orang Indonesia yang menjadi dosen tetap di universitas luar negeri dapat dikategorikan sebagai reviewer internasional? Saya persilakan kepada Pak Lukman untuk 3 pertanyaan, 2 pertanyaan di room chat dan 1 pertanyaan yang sudah dikemukakan langsung untuk mendapat tanggapan dari Bapak. Dipersilahkan Pak. Oke, pertanyaan yang pertama untuk Pak Putu Darmawan tadi terkait dengan perubahan baik tadi kan masalah genesis naskah ya. Ini bukan hanya genesis naskah Bapak Ibu, perubahan apapun yang Bapak Ibu lakukan sebaiknya di awal penerbitan. Jadi kalau Bapak Ibu, oh ini saya tahu ada kesalahan, yang ke belakang itu tidak boleh sama sekali Bapak Ibu merubah apapun. Contoh, saya ke belakang nggak ada genesis naskah nih, lupa dimasukkan. Saya rubah ya, nggak usah. Saya nyatakan yang ke depan saja. Nah tadi yang Bapak Putu Darmawan, saya ingin mulai dari awal volume saja biar konsisten. Nggak apa-apa Pak, Bapak sudah bagus strateginya di awal volume. Toh ini tidak akan menghilangkan atau mengurangi apapun. Ini hanya ada kekurang konsistensian atau memang kekurang lengkapan dari yang namanya mutu penyuntingan gaya dan format. Tadi Bapak sudah betul strateginya itu di awal naskah, nggak perlu di tengah-tengah. Nah ini supaya jelas konsisten. Kemudian untuk Pak Daud, ini masalah author fee. Standarnya apakah ada standar? Di kami menetapkan bahwa author fee itu maksudnya tidak ada penetapan author fee. Ada yang berbayar, ada yang gratis, ada yang murah, ada yang mahal. Itu tergantung dari Bapak Ibu. Saya hanya menyarankan kalau Bapak Ibu belum terakreditasi, biasanya udahlah gratiskan dulu author fee-nya. Karena orang akan melihat dulu nih, ini sudah terakreditasi belum atau tidak nih? Saya kirimkan ke sana. Nah, biasanya semakin tinggi dia nilai kualitas jurnal, semakin tinggi dia meminta bayaran. Contohnya dia sudah terakreditasi nasional, wajarlah kan saya punya effort untuk mengelola jurnal ini, ya akhirnya meminta 2,5 juta. Ada yang memang minta 5 juta. Ada yang sudah peringkat 1 5 juta, 10 juta. Bahkan ada yang tadi kita masuk ke tulis jurnal yang baik malah dibayar. Nah, ini sekali lagi tidak ada standar author fee-nya. Nah, cuman prinsipnya hati-hati. Bapak Ibu jangan sampai ke jurnal terjebak kalau mengirimkan jurnal predator abal-abal. Belum tulisannya selesai direview dan segala macam, itu dia sudah minta bayaran, bahkan bayarnya itu mahal. Nah, ini tolong hati-hati tanpa proses review yang selayaknya.
Jadi tidak ada standarnya Pak, author fee itu seperti apa. Yang murah, yang mahal ya Bapak Ibu yang menentukan untuk masalah author fee. Nah, untuk terkait dengan author, editor, dan reviewer internasional, itu memang dilihatnya sekarang ini dari negara lain. Nah, tapi Bapak Ibu bisa jadi teman kita banyak yang jadi diaspora, kami sebut, yang sedang sekolah atau bekerja di luar negeri. Nah, itu meskipun orang Indonesia, tapi kalau mereka afiliasinya dicantumkan dari luar negeri, itu kita sebut tadi masih kita kategorikan adalah sebagai internasional. Jadi yang kita sebut tadi diaspora ya, orang Indonesia yang lagi sedang di luar, itu kita kategorikan internasional. Meskipun namanya nama Jawa, tapi karena afiliasinya dari Nederland, ya kita sebut internasional. Seperti itu mungkin Bu Margareta. Iya, baik. Masih ada banyak pertanyaan di room chat, Pak. Silakan. Ya, ada lagi pertanyaan dari Evan Aprianjan, STT Intim, ingin bertanya, untuk mengindeks jurnal, apakah dipengaruhi oleh tampilan atau tema pada software OJS-nya? Selanjutnya pertanyaan dari Pak Anda, dari IAKN Tarutung, Jurnal Christian Humaniora IAKN Tarutung sudah diajukan untuk akreditasi. Jurnal ini sudah memiliki I dan P ISSN sejak 2017. Namun baru terdaftar di Garuda, DOI, dan Crossref tahun 2020. Apakah kami sudah layak untuk diakreditasi? Pertanyaan ketiga dari Pak Purim, mohon penjelasan perihal jurnal terakreditasi Sinta 6 sampai Sinta 2, apa perbedaannya dan bagaimana kriteria? Lalu apa yang harus dilakukan agar jurnal sampai ke Sinta 1? Untuk saat ini 3 pertanyaan dulu, dipersilahkan Pak Lukman memberikan tanggapan. Oke, Bapak Ibu, indeksasi tidak ada dengan hubungannya dengan tampilan software, OJS, dan yang lain-lainnya. Indeksasi masing-masing pengindeks itu menetapkan standar penerbitan jurnal ilmiah sesuai dengan standar baku penerbitan. Jadi bukan, oh ini OJS berapa ya? OJS 1, OJS 2, OJS 3. Nah, kemudian ini pakai platform apa dan ini tidak ada urusannya indeksasi dengan tampilan seperti apa. Tapi yang paling penting adalah bahasa standar unsur penerbitan yang saya sebutkan tadi itu harus dipenuhi. Contohnya jurnal yang baik kita harus ada editor. Editornya apakah sudah dituliskan nama, kemudian afiliasi, kemudian rekam jejaknya, itu yang pertama. Reviewernya apakah sudah dituliskan. Kemudian petunjuk penulisannya atau author guideline-nya sudah ada. Kemudian kalau memang review seperti apa prosesnya, etik publikasi sudah. Itu saja yang diminta oleh pengindeks. Bukan, ini pakai OJS 3 nih, responsif ini pakai OJS 2 ini pakai OJS. Tidak ada satupun lembaga pengindeks yang mempertanyakan masalah tampilan maupun indeksasi. Yang paling penting kuncinya adalah kelengkapan unsur-unsur yang ada dalam suatu penerbitan ilmiah yang baik dan benar. Itu aja yang jadi kata kuncinya. Bukan OJS berapa, bukan tampilannya, ini tampilannya keren atau tidak. Tidak pernah ada pertanyaan masalah tampilan. Itu yang untuk pertanyaan Pak Evan. Nah, untuk yang berikutnya, dari Staken Tarutung, kalau dari 2017 ada E, ada P, saya bilang pun juga baru, kalau memang OJS-nya pun juga baru sebulan, kemudian di Garudanya baru sekarang ini, boleh nggak ngajukan akreditasi? Boleh. Kan syaratnya dihitung dari kapan lahirnya, mau cetak, apa mau elektronik, 2 tahun berturutan. Kalau indeksasi ke Garuda itu masalah proses. Kalau Bapak Ibu sekarang belum terindeks ke Garuda, 1 jam berikutnya Bapak Ibu daftarkan ke Garuda, besok sudah keluar hasilnya, langsung daftarkan ke akreditasi, bisa nggak? Bisa. Jadi sekali lagi yang tadi dari IAKN Tarutung, layak akreditasi bisa. Layaknya tadi, yang penting punya ISSN sudah punya. 2 tahun berturutan sudah 2 tahun. 1 tahun 2 nomor sudah 1 tahun 2 nomor. 1 nomor 5 artikel, itu aja yang jadi basically-nya. Yang lainnya adalah kelengkapan. Prosesnya di mana? Tinggal di mengurangi atau menambah nilai. Tapi secara syarat adalah bisa terpenuhi. Apa bedanya Sinta 1 sampai Sinta 6? Saya bagi mungkin harusnya ini penjelasan kemarin di sesinya Pak Direktur, tapi tidak masalah. Saya akan menjelaskan kembali terkait dengan peringkat 1, peringkat 6 itu bedanya di mana sih? Nah, ini saya akan coba jelaskan kembali. Mungkin kemarin tidak detail penjelasannya. Apa yang membedakan peringkat 1 sampai peringkat 6? Yang membedakan peringkat 1 sampai peringkat 6 adalah nilai yang diperoleh dalam pengajuan akreditasi.
Nilai tertinggi akreditasi adalah nilainya 100. Kenapa dibuat pemeringkatan ini? Ini ada korelasinya dengan pengajuan angka kredit. Kalau Bapak Ibu ingin ke guru besar, menulis di peringkat 1, dia sudah terindeks fokus, nilainya 40. Kalau Bapak Ibu menulis di peringkat 2, nilainya adalah 25 maksimal. Kalau menulis di peringkat 3 dan peringkat 4, nilainya maksimal 20. Menulis di peringkat 5 dan peringkat 6, nilainya maksimal ada 15. Korelasinya seperti apa? Ini ada hubungannya dengan tadi pembinaan jurnal dengan penilaian tulisan kita ditulis di jurnal yang peringkat berapa. Jadi mutu ini diperolehnya dari mana? Ketika Bapak Ibu proses akreditasi, nilai hasil penilaiannya akan dapat berapa. Nah, dari penilaian inilah yang nanti akan menentukan bahwa tulisan Bapak Ibu dihargai berapa. Ini adalah untuk karena apa? Tidak mungkin jurnal yang baru muncul langsung ke peringkat 1. Pasti mungkin merangkak dulu. Karena apa? Karena saya yakin bukan tidak bisa, hanya belum tahu saja seperti apa sih jurnal yang baik. Nah, kita ada standar mutunya, ditentukan dengan penilaian. Ada dari 0 sampai 100. Yang terakreditasi minimal adalah nilainya 30, dimasukkan ke peringkat 6. Nah, dari peringkat 6, nanti nggak perlu loncat peringkat 5, 4. Kalau dia mampu loncat langsung ke peringkat 2 atau peringkat 1, ya nggak ada masalah. Nah, ini yang saya ingin yakinkan ke Bapak Ibu terkait dengan peringkat akreditasi. Seperti itu mungkin jawaban dari saya, Bu Margareta. Ya, baik. Terima kasih, Pak Lukman. Ibu Bapak sekalian, saya mempersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ya, silakan buka mic-nya dan bersuara, menyampaikan nama dan asal sekolah. Baik. Saya Ramli Harahap dari STT Bisakda Medan. Oh ya, Pak Ramli. Udah nggak drive lagi ya, Pak? Ya, dipersilakan Pak menyampaikan. Terima kasih Pak Lukman. Kami senang mendengar pencerahan-pencerahan dari Bapak sehingga kami termotivasi untuk membangun OJS kami. Pertanyaan saya ialah begini Pak, kami kan baru buka OJS. Dari percakapan Bapak tadi banyak hal yang boleh kami simak, tapi kami juga sekaligus menjadi down karena tidak bisa memenuhi semua persyaratan itu untuk editor, untuk reviewer, dan sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimanakah, apakah bisa membangun OJS jika perangkat-perangkatnya semua belum siap? Artinya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan lokakarya nasional, sehingga semua dari berbagai daerah di Indonesia bisa gabung berbicara pembenahan OJS masing-masing. Nah, apakah ada pembenahan OJS secara lokal, misalnya di Medan, ada LLDikti yang membidangi tentang OJS yang bisa kami terus berkomunikasi dengan mereka. Ini Bapak Lukman kan wilayah 6 Jawa Tengah, bisa memberikan pembinaan atau bimbingan teknis kepada OJS yang baru berkembang atau bertumbuh. Nah, di Medan ini misalnya, saya kurang tahu apakah ada seperti Bapak Lukman yang terus mendorong OJS untuk bertumbuh menuju kualitas yang lebih baik. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih. Di room chat saya membaca ada pertanyaan dari Pak Noel Surbakti. Tapi bolehkah Pak Noel menyampaikan secara langsung agar lebih dipahami, karena ada pernah berdiskusi dengan mendengar informasi-informasi begini dan lain sebagainya. Saya pikir lebih puas kalau disampaikan secara langsung dan untuk mendapat tanggapan dari Pak Lukman. Pak Noel masih standby dan melihat saya. Ya, silakan. Pak Noel, silakan menyampaikan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan. Saya Noel Sumbakti, pengelola jurnal Mitra Sriwijaya. Saya ingin bertanya kepada Pak Lukman. Jurnal kami terbit 2 kali dalam setahun, yaitu edisi Juli dan Desember. Dan kemarin volume 1 nomor 1 sudah terbit di Juli 2020. Nah, kemarin saya sempat sharing dengan beberapa teman, dia mengatakan seharusnya itu terbitnya edisi Juni dan Desember, supaya tepat 6 bulan begitu. Nah, saya ingin bertanya, apakah nanti ke depannya ada masalah kalau kami membuat di edisi Juli dan Desember begitu? Memang kayaknya tidak seimbang antara Juli ke Desember dan Desember ke Juli begitu. Ya, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, sebelum Pak Lukman tanggapi, saya tambahkan satu pertanyaan dari room chat. Pertanyaan dari Dr. Hadi.
Ya, pertanyaan. Mohon Pak Noel di mute ya. Ya, pertanyaannya, 1, ukuran standar jurnal ilmiah dan berapa spasinya. 2, jurnal kami sudah terbit rutin hingga volume 9, sekarang dalam proses OJS. Sebaiknya kami harus memasukkan untuk di OJS-kan itu mulai volume berapa? Saya persilakan Pak Lukman untuk menanggapi. Baik, untuk yang pertama, kemudian tadi masalah, ini saya baru punya parameter ini, saya baru bikin OJS, kemudian belum. Jadi Pak gini, kita ini kan akreditasi ada peringkat 1 sampai peringkat 6 Pak. Bayi itu tidak mungkin langsung berlari Pak. Bayi itu lahir dulu, merangkak dulu, kemudian berdiri, kemudian berjalan, baru berlari. Saya yakin Pak Rafa itu bukan mampu untuknya, belum tahu saja caranya, belum tahu strateginya. Jadi saya ingin menguatkan Bapak, Pak. Bapak tidak perlu menggebu-gebu dulu untuk bisa, langsung ke peringkat 2. Enggak, Bapak minimal standar minimum saja Pak. Standar minimum mulainya dari mana? Yang penting adalah punya tulisan. Kemudian saya nggak punya editor, reviewer dari yang punya rekam jejak baik. Yang penting di kampusnya sendiri, ya nggak apa-apa. Kampusnya sendiri. Yang penting terbitkan, ya udah dipentingkan pakai OJS, ya udah pakai OJS minimal juga, ya nggak apa-apa minimal. Ngajukan akreditasi, ngajukan. Nah setelah Bapak ajukan akreditasi, nanti anggap setelah kami lihat Bapak dapat peringkat 6 nih. Karena Bapak tadi penulisnya dari lokal, editor lokal, review lokal, kemudian belum sempurna. Nggak apa-apa Pak, nggak sempurna dulu. Karena tidak kesempurnaan itu kan nggak harus dari awal. Nah ketika Bapak berani saja, nanti Bapak itu akan dapat dosa-dosa yang Bapak sudah lakukan, karena bukan karena kesalahan, karena ketidaktahuan. Berdasarkan dosa atau catatan kesalahan yang Bapak lakukan sebelumnya dari asesor, Bapak lihat, salah saya di sini, saya perbaiki, di sini gampang. Salah di sini saya perbaiki, bertahap terus. Sehingga Bapak dari peringkat 6 itu bisa loncat. Kalau Bapak mampu langsung ke peringkat 2 silakan. Tapi ini kayaknya saya realistis saja, akhirnya dari peringkat 6 Bapak akhirnya naik lagi 1 nomor, ngajukan lagi jadi peringkat 4 dan seterusnya. Jadi sekali lagi Pak, nggak usah berkecil hati dengan yang saya sampaikan ideal. Tapi kalau Bapak nggak mencapai ideal ya kan nggak apa-apa, bukan suatu dosa, kan Bapak bisa merangkak dulu, nggak usah berlari. Nah itu yang saya inginkan teman Bapak. Kemudian apa yang Bapak sekarang bisa lakukan untuk bisa jadi baik? Bapak berteman tadi dengan siapa Pak yang bisa mendampingi OJS apa? Saya. Siapa yang ini? Di seluruh Indonesia ada yang namanya RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Dia akan mendampingi secara teknis bagaimana OJS yang baik, bisnis prosesnya, dan yang lain-lainnya. Dia akan mendampingi, Pak. Kalau di tempat saya, di masing-masing LLD itu hanya memfasilitasi pembinaannya seperti webinar, seperti ini, kemudian teknisnya. Tapi untuk pendampingannya, Bapak bisa berkomunikasi dengan teman-teman RJI tadi, Pak. Jadi sebenarnya kuncinya Bapak ingin sukses ke peringkat 2, peringkat 1, banyak teman saja lah, banyak kawan kalau di Medan itu istilahnya. Nah, nanti yang sudah peringkat 2 seperti apa sih? Di sana banyak tulisan, mungkin bisa saling tukar-menukar tulisan dan yang lainnya, sehingga bisa menjadi baik. Yang saya harapkan dari Bapak, tidak perlu berkecil hati, berteman saja dengan jurnal yang sudah baik, kemudian nanti minta pendampingan OJS dan yang lain-lainnya ke teman-teman di RJI. Kemudian ke tadi Pak Noel, Pak, saya kan terbitnya ideal Juni sama Desember. Saya akhirnya menerbitkan karena nggak tahu Juli dan Desember boleh nggak? Boleh. Yang menentukan itu siapa? Bukan saya, bukan siapapun, tapi Bapak Ibu. Saya cuma mengingatkan Bapak Ibu mengelola jurnal itu yang penting istiqomah konsisten. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu terbit di bulan Juli dan Desember, ikutilah Juli dan Desember. Pak, karena ada keterbatasan, akhirnya harusnya terbit bulan Juli, tapi terpaksa saya baru terbit edisi Juli ini baru terbit bulan Oktober. Bulan Desember, ada keterlambatan, baru terbit bulan Februari, Maret, boleh nggak? Bapak Ibu ya tidak terlepas dari Bapak Ibu dari kesalahan yang Bapak Ibu lakukan, mungkin karena kesibukan, adanya keterlambatan. Apakah dimaklumi? Bapak Ibu kita masa nggak memaklumi kesalahan itu, kita maklumi. Kalau Bapak Ibu terlambat terbit dalam satu periode, kami maklumi. Harusnya Juli, terbit bulan Oktober, nggak apa-apa. Desember terbit bulan Maret, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu terlambat terbitnya 2 nomor, kami mohon maaf tidak mengampuni dan tidak memaafkan. Sehingga Bapak Ibu harus ulang dari awal. Kalau sudah tidak 2 nomor penerbitan ketika akan akreditasi, mulai lagi dari 0. Dihitungnya 2 tahun semenjak jurnal tersebut terbit secara teratur. Jadi kalau tadi yang ini kan Pak Noel itu bukan dosa besar ya, ini masih bisa apa ukuran standar jurnal dan berapa spasinya.
Tidak ada ukuran standar jurnal dan berapa spasinya. Bapak Ibu lah yang menentukan rata kanan, rata kiri, rata kanan, spasi. Itu yang disebut dengan selingkung, termasuk juga Times New Roman, Calibri, dan yang lain-lainnya. Nah ini yang menentukan adalah Bapak Ibu, termasuk juga perubahannya. Oh, jurnal yang ini kayaknya baik ya, spasinya sekian. Bapak Ibu ingin ikut, silakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, jurnal yang sudah rutin terbit hingga volume sekian, dalam proses OJS-nya sebaiknya kami memutuskan untuk di OJS-kan itu mulai volume berapa. Jadi kalau Bapak Ibu punya cetak ingin diakreditasi kan harus masuk OJS ya. Itu paling tidak terbitan yang 2 tahun berturut-turut, 1 tahun 2 nomor itu yang harus dimasukkan ke dalam OJS. Sisanya boleh dimasukkan, boleh tidak. Tapi saran saya semuanya kalau bisa dimasukkan. Tapi yang 2 tahun terakhir itu wajib ada. Karena yang akan dinilai kan 2 tahun terakhir untuk ajuan akreditasi yang pertama kali. Nah itu yang mungkin yang bisa dijawab. Jadi berapa volume ya? 2 tahun berturut-turut, berarti 1 volume 1 tahun, berarti 2 volume yang wajibnya. Sisanya ya terserah, tapi saya menyarankan semuanya saja dimasukkan untuk bisa melihat citasinya, karena citasinya dilihat dari artikel-artikel yang sudah lama diterbitkan. Ya, baik. Ibu Bapak sekalian, kita masih punya waktu yang cukup ya, sampai jam 12 diskusi kita. Bu Margareta, izin, ya. Saya mungkin hanya bisa maksimal sampai jam 11 ya. Kebetulan saya ada agenda lain di Bu Margareta. Oke, baik. Ya, jadi ya masih ada 30 menit lebih ya. Kita dapat berdiskusi, memanfaatkan waktu yang dimiliki oleh Pak Lukman bersama-sama dengan kita. Saya persilahkan kepada Pak Yosep Ginting untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Setelah itu saya akan membacakan pertanyaan di room chat. Nah, Ibu Bapak yang mau bertanya secara langsung setelah Pak Yosep dapat langsung membuka mic-nya dan bertanya. Dipersilakan Pak Yosep. Ya, terima kasih Ibu. Mohon izin bertanya kepada Pak Lukman, Pak. Ini kaitannya terkait dengan reakreditasi, Pak. Jadi kan jurnal kami kemarin sudah sempat mengajukan akreditasi SINTA, lalu sudah masuk. Nah, rencana bulan November ini kami mau reakreditasi begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, Pak. Biasanya asesor itu dalam hal penilaian akreditasinya nanti mereka menilainya mulai dari terbitan pertama atau terbitan yang terakhir yang kami ajukan itu, gitu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, masih ada setelah Pak Yosep? Ya, kalau belum ada saya membacakan pertanyaan di room chat. Pertanyaan dari Dwi Novita Sari. Sebenarnya tadi ini sudah diungkapkan, tapi saya bacakan karena sudah dituliskan oleh peserta. Mohon pencerahan Pak, bagaimana cara mengintegrasikan dari jurnal cetak ke OJS? Sebelumnya kami menggunakan jurnal cetak dan sudah terbit sampai beberapa volume. Lalu kami hendak mengubahnya ke OJS. Apakah diperbolehkan memasukkan edisi cetak tersebut ke OJS atau kami harus memulai dari awal lagi? Pertanyaan selanjutnya dari Pak Jemris Limeheriwa. Bagaimana memiliki, mungkin cara ya, bagaimana cara memiliki panduan dan petunjuk untuk membuat OJS? Lalu apakah tulisan-tulisan atau makalah bisa dijadikan artikel dalam OJS? Iya, hanya itu saja pertanyaan di samping pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yosep Ginting. Dipersilahkan Pak Lukman untuk menanggapi. Oke, baik. Tadi pertanyaan pertama terkait dengan reakreditasi ya. Reakreditasi itu hanya 1 nomor yang diajukan. Sehingga hanya 1 nomor saja yang dinilai. Itu saja jawabannya simpel. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kan kalau ajuan pertama kali kan 2 tahun, kemudian 4 nomor, sehingga dia masa berlakunya mundur ke belakang. Kalau reakreditasi kan nomor yang memang belum dinilai, nomor yang terakhir. Berarti yang 1 nomor itulah yang diajukan dan 1 nomor itu saja yang akan dinilai. Jadi itu jawaban yang pertama. Kemudian bagaimana dengan caranya mengintegrasikan dari jurnal cetak ke jurnal elektronik yang sudah tadi OJS. OJS ini adalah platform, aplikasi Open Journal System adalah platform untuk mengelektronikan jurnal yang tadi cetak. Dan ke depannya Bapak Ibu kami harapkan menggunakan bisnis proses yang ada dalam OJS untuk menjalankan penerbitan jurnal Bapak Ibu.
Jadi kalau Bapak Ibu mengenal yang namanya Gojek, Grab gitu loh, ojol lah, ojek online, bisnis proses yang dulunya Bapak Ibu manual, sekarang menggunakan aplikasi. Nah ini pun juga sama, OJS itu adalah aplikasi satunya seperti Gojek, kemudian Grab. Nah adalah apa? Kalau Bapak Ibu nanti mengirimkan naskah lewat sistem namanya OJS, mereview pakai OJS, kemudian diterbitkan pakai OJS, itu ke depannya. Pak, kalau kemarin itu kan kita masih cetak karena belum mengerti ada OJS, terus gimana? Bisa nggak kita sih bisa. Bapak Ibu masukkan saja yang sudah ada cetak tadi ke dalam OJS. Itu namanya potong kompas. Istilah teknisnya quick submit plugin. Jurnal versi cetaknya di online kan. Boleh nggak? Boleh. Lengkapi unsur-unsur yang lain saya yang tadi di elektroniknya. Sudah. Konsekuensinya kita siapa? Konsekuensinya nilainya akan kecil dulu untuk sementara. Tapi ke depannya Bapak Ibu menjalankan bisnis prosesnya sehingga dapat nilai baik. Jadi yang tadi disampaikan adalah yang disebut dengan quick submit plugin ya. Bapak Ibu boleh mengintegrasikan, jadi memasukkan lewat potong kompas, belum menggunakan bisnis proses sebenarnya di dalam OJS. Kalau panduan OJS banyak Bapak Ibu, nanti saya juga bisa share ke panitia. Kemudian panduan editor pun juga bisa saya share ke panitia. Jadi nanti saya sudah men-share ke Bu Leta ya, untuk materi saya hari ini, untuk panduannya itu kalau nggak salah Mbak Ana sudah men-share terkait dengan materi saya, termasuk panduan detailnya. Kalau untuk saya mungkin hanya waktunya terbatas, di situ Bapak Ibu pahami apa-apa yang memang harus, apa-apa yang tidak boleh ada di dalam panduan yang sudah saya berikan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan ada panduan editorial. Nah ini saya tunjukkan ke Bapak Ibu panduan editorial pengelolaan jurnal ilmiah itu seperti apa. Kemudian saya menulis dengan teman-teman seperti apa bisnis proses dan yang lainnya. Silakan Bapak Ibu pahami di dalam panduan ini. Seperti itu mungkin Bu Reta. Ya, baik. Terima kasih. Ini mohon kesabaran Pak Lukman ya. Ini masih ada pertanyaan lagi. Ibu Bapak, sekali lagi saya persilahkan jika ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, dipersilahkan buka mic-nya dan langsung berbicara. Saya dari STT Papua. Oke. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih moderator Ibu Margaret dan juga terima kasih untuk Pak Lukman yang memberikan informasi-informasi yang luar biasa bagi kami. Ya, memang tadi juga agak sedikit down begitu ya, ketika ada banyak hal yang harus kami selesaikan menyangkut dengan persyaratan-persyaratan dalam OJS. Tetapi saya bersyukur ketika Pak Ramli bertanya dan Pak Lukman memberikan respon, itu memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap bagaimana memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Namun ada pertanyaan satu dari saya. Kami sudah punya OJS, Pak Lukman, tetapi kami mengurus EISSN dan sampai sekarang kami belum mendapat EISSN. Kami sudah mengusulkan sekitar bulan Juni atau Juli kalau tidak salah, tetapi sampai sekarang belum. Tetapi kami sudah membuat OJS dan sudah menerbitkan artikel-artikel per tanggal 3 Agustus. Apakah ini melanggar atau bagaimana? Ya, ini hanya pertanyaan untuk butuh informasi lebih jelas dari Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman. Ya, terima kasih Bu Josina. Ya, saya persilahkan satu lagi penanya, Pak Evan Siahaan. Ya, makasih. Makasih Prof. Lukman. Pertanyaan saya gini, ada kendala, ada masalah yang saya hadapi ini khususnya dengan OJS. Karena tiba-tiba dari sekolahnya mereka berganti domain web gitu, sehingga histori selama 3 periode itu mau nggak mau hilang. Padahal sudah waktu itu ya saya dampingi dan sudah ada historinya gitu, submit to publish-nya sudah lengkap di sana. Ini gimana nanti Pak ya? Jadi padahal
Padahal tinggal tunggu satu kali terbit lagi, yaitu di Desember nanti mau mengajukan akreditasi, karena itu sudah 4 edisi atau 2 tahun berurutan. Nah, sementara 3 periode ini kehilangan histori, dan itu juga yang saya sedang berpikir apa yang harus strateginya gimana, karena saya pikir akan migrasi dari OJS 2 ke OJS 3. Hanya takut kehilangan histori yang ada di dalam. Kebetulan kami ada di Sinta 2 sekarang, dan takutnya nanti kalau ada reakreditasi lagi, beberapa pengalaman. Sinta 2-nya di jurnal apa, Pak? Di Kurios, Pak. Di jurnal, di Kurios, Pak. Kebetulan saya di RJI Jateng juga, Pak, sama kawan-kawan. Lalu itu juga tadi sudah ditanyakan sama Bu Josin, beberapa waktu lalu kami mengurus ISSN itu agak walaupun memang ini bukan ranah Bapak, cuma kan memang ini LIPI ya, cuma kan jadi agak kesulitan. Contoh gini, Pak, saya bantu jurnal satu OJS, lalu sudah siap, settle, dan terbit. Contoh yang kemarin, Juni sudah terbit, Pak. Juni terbit, sampai akhir Juli nggak keluar ISSN, akhirnya kami pindah, udah Pak, saya bilang sama mereka pindahkan aja, awal terbitnya jadi Juli lagi, jadi Juli, nggak keluar juga sampai akhir Juli, akhirnya kami rubah lagi sampai Agustus, karena pengalaman sebelumnya saya juga bantu urus untuk ISSN seperti itu, Pak. Jadi kami buat contoh saja Juni dan Desember. Juni itu sudah terbit ya, sudah semua kan karena persyaratan ISSN kan harus ada artikel 5 di dalam. Sudah terbit, sudah publish semua, oke. Sampai akhir bulan Juli, Agustus masuk, nggak keluar juga, mendekati akhir Agustus baru keluar, tapi dihitungnya nanti kami mulai berlakunya Desember, karena jadwal kami Juni dan Desember. Dan itu agak kesulitan buat kami. Jadi walaupun dengan komunikasi yang agak panjang dan agak strict itu, akhirnya bisa dimundurlah kami yang ngalah. Akhirnya kami ngalah jadi ke September gitu, ke September. Jadi ini agak mengganggu kalau saya kadang-kadang membantu teman-teman OJS dalam hal ISSN dan yang lainnya. Itu saja, Pak. Mungkin dari saya. Ya, baik. Dipersilakan kepada Pak Lukman untuk menanggapi. Oke, Pak Evan, Bu Yosina, dari Papua, ini memang persoalan ISSN ini menjadi keluar. Saya kebetulan dulu pernah memimpin di LIPI ya, saya mencikal bakal ISSN dan yang lain. Waktu saya memimpin di sana, itu adalah maksimal 2 kali 24 jam. Teman-teman itu sudah dapatkan nomor ISSN, dan cepat sekali. Jadi ISSN itu adalah akte kelahiran sebelum jurnal itu lahir. Kalau dulu saya memperlakukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu dapat nomor dulu, kemudian siapkan artikel dan sebagainya, kemudian terbitkan. Itu aturan dulu. Aturan sekarang ada berbeda. Lahir dulu, baru dapat nomor. Padahal di kami itu pengakuan akreditasi itu dari mulai itu lahir. Nomor itu lahir, sehingga tidak ada yang disebut hamil di luar nikah. Itu yang kejadian, itu ada perbedaan persepsi, sehingga saat ini kami punya permesip Bapak Ibu, karena kejadian kan mungkin kebijakan pimpinan yang baru ya berbeda dengan konsep kami ketika saya waktu itu memimpin di LIPI, ketika di akreditasi di ISSN tadi. Jadi sekarang kami berikan kompensasi, kami berikan kemudahan bagi yang mengalami hal tadi, Pak. Kemudian Juli itu ternyata harusnya kan Juli nih baru keluar Desember dan isi edisinya tapi dihitung Desember, kemudian paling terbit Juli, itu kami masih maklumi. Itu sementara ini. Tapi kalau yang 2 atau 3 itu takutnya kami ngakalin, Pak. Jadi udah dia terbitkan 3 nomor, barulah punya ISSN dari setelah nomor ketiga. Nah, itu yang kami tidak maklumi, Pak. Tapi kalau hanya miss di 1 nomor, kami masih menganulir lah untuk kesalahan tersebut. Jadi Bu Josina dan sekarang ini pun juga nggak bisa komunikatif. Dulu saya 24 jam, itu teman-teman harus pegang handphone semuanya ketika ada komunikasi yang terputus atau memang pelayanan sama itu kita laksanakan dengan segera. Nah sekarang ini sulit sekali. Tapi
ya kita upayakanlah Bapak Ibu ikuti prosedur yang memang sudah ada terkait dengan ISSN, karena itu bukan kewenangan saya lagi. Dulu saya pernah memimpin di sana, tapi kita ikutin saja. Nah, terkait dengan tadi Pak Evan, Pak, kalau jurnal yang sudah terakreditasi, kemudian akhirnya ke belakang-belakangnya hilang histori, dan di nomor terakhir, itu tapi masih tetap ada, ya itu kita masih anulir, Pak. Kan dilihatnya yang terakhir ya. Ya. Kemudian yang paling penting adalah di 3 yang terakhir, meskipun di dalam persis ini, masih konsisten dari sisi kualitas isinya. Ya, itu yang pertama untuk yang reakreditasi, karena hanya melihat di 1 nomor. Tapi bagi yang tidak reakreditasi, bagi yang pengajuan pertama kali, kan 4 nomor. Tahu-tahu kita sudah siapkan, tahu hilang gara-gara perubahan tak OJS, kemudian tak keponakan error, gimana? Bisa dilakukan rekonstruksi, Pak Eva. Rekonstruksi adalah apa? Mengulang kembali, seolah-olah ini sebagai penulis, sebagai editor. Tapi lucu, 5 menit submission, editing 5 menit, review 5 menit. Boleh nggak? Boleh. Konsekuensinya, nilai dari itu, daring penuh dan tidak daring penuh, dikurangi. 1 poin, hanya kecil, Pak. Yang paling penting adalah isi dari catatan review dan editingnya itu betul-betul otentik. Itu yang akan memberikan nilai lebih besar. Jadi itu kami memberikan toleransi Pak Evan bagi yang melakukan kesalahan tadi, apalagi di akhirnya submission-nya sudah dilakukan dengan benar dan 3 nomor ke belakang ada kesalahan, ya nggak apa-apa, selama Bapak bisa rekonstruksi. Tapi kalau tidak bisa rekonstruksi, akhirnya quick submit lagi, pun ya nggak apa-apa, konsekuensinya nilainya akan turun kalau yang akreditasi pertama kali. Tapi kalau reakreditasi kami yakinkan selama kualitas Bapak masih terjaga, gara-gara Bapak ada masalah di tadi historinya, ya nggak perlu takut Pak, selama Bapak memang melakukan bisnis proses dengan baik dan benar. Seperti itu Pak Evan. Ya, makasih Pak. Ya, baik. Ibu Bapak peserta yang saya hormati, kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit menuju jam 11, jadi masih ada kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung atau di room chat, dan kepada peserta sekalian diingatkan juga di room chat sudah tersedia link untuk daftar hadir pada siang hari ini. Jangan lupa untuk mengisinya, memastikan bahwa untuk sesi ini daftar hadir telah diisi. Nah, sambil menunggu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, di room chat masih ada pertanyaan yang belum saya baca untuk Pak Lukman. Ya, pertanyaannya dari Bapak Syarif Opusunggu. Apakah jurnal yang diterbitkan oleh asosiasi atau ikatan profesi bisa mendapatkan akreditasi dari Dikti? Oke. Ya, mungkin Ya. dulu Pak ditanggapi. Ya, itu kita dari ikatan profesi malah nilainya tinggi ya. Jurnal yang diterbitkan oleh asosiasi profesi mendapatkan nilai tertinggi untuk penelitian dari kelembagaannya dibandingkan jurnal dari perguruan tinggi atau lembaga litbang. Jadi yang pertama yang tertinggi itu dari asosiasi profesi, itu nilainya tinggi. Yang kedua asosiasi profesi kerjasama dengan perguruan tinggi. Yang ketiga adalah dari perguruan tinggi. Nah ini hierarkinya malah lebih tinggi dari asosiasi atau ikatan profesi. Karena kalau dari asosiasi kan independen, kumpulan dari berbagai orang pada substansi yang sama. Asosiasi Teologi Indonesia, asosiasi teologi itu tinggi nilainya. Daripada ada jurnal yang diterbitkan oleh sekolah tinggi teologi. Karena netral kalau di asosiasi teologi itu hal harusnya. Seperti itu Bu Margarita. Terima kasih. Iya, baik. Masih ada pertanyaan, Pak Hengki, apakah bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Pak Hengki Wijaya. Baik, Bu, saya ingin bertanya kepada Bapak Lukman. Begini Pak, yang beberapa jurnal teologi sudah ada yang reakreditasi dan ada juga yang pertama kali akreditasi. Jadi kami menunggu-nunggu kapan kira-kira waktu pengumuman untuk adanya pengumuman berikutnya tentang akreditasi yang berikut. Terima kasih. Oke. Izin menjawab Bu Margarita ya. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya pertama kali memimpin akreditasi 2018 itu diperintahkan 1 bulan sekali, kalau perlu maksimal 2 bulan. Jadi setahun itu ada 6 akreditasi. Dulunya kan setahun hanya 2 kali. Dan itu sudah kejadian tahun yang lalu itu satu periode itu 1 tahun itu 7 periode akreditasi. Berarti lebih dari 6 kali kan? Lebih dari 2 bulan sekali.
Itu kita dengan anggaran tidak terbatas. Waktu itu saya diberikan anggaran hampir 50 miliar untuk pembinaan dari hulu ke hilir sampai ke proses akreditasi. Itu adalah tahun yang lalu. Tahun ini kita ada hantu namanya corona. Nah, gara-gara hantu yang namanya tanda kutip corona tadi yang sampai sekarang hantunya belum hilang, itu memakan uang kami, Pak. Yang tadinya 50 miliar, sekarang kami cuma 1,5 miliar. Penilaian yang tadinya harusnya 7 kali tahun yang lalu itu, kami tahun ini hanya putuskan 3 kali tahun ini. Tahu yang akreditasi pertama sudah diumumkan. Akreditasi Bapak yang tadi terkait yang kedua ini, sekarang ini sedang menunggu. Kalau Bapak sudah di bulletin di Arjunanya itu sudah tinggal nunggu di akhir. Kalau belum pengumuman, tinggal nunggu tanda tangan Pak Menteri, Pak. 1-2 hari ke depan, itu tadi mungkin kemarin harusnya nanya ke Pak Heri nih, di posnya Pak Heri nih sebagai direkturnya. Nah itu tinggal diumumkan saja, Pak Menteri tanda tangan langsung diumumkan, harusnya minggu ini udah keluar. Nah yang periode ketiga, saya ingatkan ke teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengajukan tahun ini dan dinilai tahun ini, paling lambat 30 September ya. Kalau lewat dari 30 September, bukan berarti tidak dinilai, tapi dinilainya di tahun depan. Karena anggarannya sampai saat ini, saya melihatnya maksimal hanya untuk periode ketiga. Seterusnya berarti harus menunggu tahun depan untuk bisa mengajukan akreditasi atau reakreditasi. Jadi saya kasih tahu bocorannya, harusnya kemarin yang menyampaikan adalah Pak Heri. 30 September terakhir mengusulkan akreditasi. Di luar itu, ya dinilainya tahun depan. Ya mohon maaf, gara-gara corona ini yang tadinya tiap bulan anggaran kami tidak terbatas, sehingga membatasi semua kegiatan ini. Jadi kami punya pembatas. Padahal gara-gara corona ada hikmahnya. Kenapa? Itu yang tadinya usulan akreditasi sebulan hanya 200, sekarang Pak Heri kebungan di 3.000 usulan tiap bulan. Itu yang membludaknya luar biasa. Gara-gara orang akhirnya di rumah, mau ngapain akhirnya dia nulis, akhirnya dia menerbitkan jurnal. Nah, ini yang mungkin kita harus maklumi, ada juga berkah dari corona ini. Seperti itu jawabannya. Iya. Terima kasih Bapak. Iya, Pak Lukman, mohon izin ini di menit-menit terakhir masih ada pertanyaan juga. Ini ada tambahan pertanyaan dari Pak Evan, ya mungkin tadi belum disampaikan ya. Arjuna kok masih 1 periode ya Pak? Tahun lalu 7 periode. Itu sudah dijawab tadi. Oh, sudah dijawab tadi ya. Mungkin saya mau tambahan tanya gini. Pak, Prof, gini, kan tadi saya juga baru dengar kalau terakhir kalau bisa sebelum 30 September. Contoh begini, contoh kasus ada yang sudah siap ancang-ancang, tinggal tunggu 1 kali terbit lagi dikatakan di bulan November. Tapi saya bagaimana kalau kami majukan dulu di Arjuna sambil menunggu, kami sih rencana, saya sih mendorong teman ini supaya April sudah bisa settle dan bisa dipublish gitu. Kalau seperti itu gimana Pak strateginya gitu? Walaupun nanti luput katakan. Jadi gini, kan ini kemungkinan September baru terbit November. Ada 2 opsi kan? Iya. Dimundurkan atau dimajukan. Kalau itu sebenarnya sudah siap dari sisi substansi, sudah siap semuanya, sudah proses penerbitannya, oke. Yang November itu bisa yang disebut dengan dimajukan penerbitannya edisi November terbit di bulan sekarang September. Boleh nggak? Boleh, tapi dengan catatan semua sudah lengkap ya Pak ya. Jangan hanya ngejar baru 3 artikel kan ya nggak benar juga. Tapi kalau mau aman ya tadi mengajukannya di tahun depan setelah penerbitan di November. Tapi kalau memang ingin dinilaikan tahun ini, ingin keluar tahun ini, hanya tinggal nunggu yang edisi November, ingin maju boleh nggak? Boleh. Kalau hanya 1 nomor ya, bukan yang April dan kami majukan, hanya 1 nomor dan itu hanya selisih bulan lah, itu boleh dimajukan boleh. Strateginya seperti itu Pak Evan ya, bisa mundur atau bisa maju tergantung dari jurnalnya kesiapan. Oke siap, makasih Pak. Ya terima kasih. Pak, ini saya bacakan ada pertanyaan. Ini pertanyaan lanjutan kayaknya ini ya dari IAKN Tarutung. Jurnal Christian Humaniora IAKN Tarutung sudah mengajukan supaya diakreditasi pada bulan Juni 2020 kemarin. Berapa lamakah supaya kami divisitasi dan diakreditasi, Pak? Tolonglah kami Pak, sekolah-sekolah anggota Persetia, itu pertanyaannya. Terus kemudian dari Maria Manalu, mohon pencerahan dari Bapak Lukman. Pertama, baiknya 1 volume itu berapa nomor untuk OJS? 2, apakah ada template yang ditentukan untuk OJS dari pemerintah atau tergantung pada ketentuan sekolah? Ketiga,
berapa artikel baiknya dimuat dalam satu nomor jurnal? Ya, dipersilahkan Pak Lukman untuk memberi tanggapan. Oke, baik, sebentar. Saya buka dulu di Arjuna ya, untuk tadi humaniora ya, humaniora. Sebentar, humaniora. Saya coba, sudah ada belum di penilaiannya? Belum masuk kayaknya, Pak. Oke, nah sekarang gini aja Pak, untuk yang jurnal humaniora, itu coba dicek di harus login dulu lewat Arjuna ya. Sudah tahapan mana penilaiannya? Jadi istilahnya bukan visitasi secara fisik ya, dinilai secara online. Kalau Bapak kemarin itu masuk ke periode kedua sebelumnya, berarti tinggal nunggu hitungan hari saja, harusnya sudah ditetapkan. Sudah dinilai dan tinggal nunggu hasil saja. Saya tidak bisa membocorkan ini ada di dalamnya atau tidak. Tapi sebenarnya sudah tahu sebetulnya kalau di sistem di Arjuna ini kalau sudah dinilai, nunggu hasil, berarti tinggal nunggu berapa hari lagi. Tapi kalau baru evaluasi administrasi, belum masuk ke penilaian, itu nunggu di rombongan berikutnya, di periode yang ketiga. Jadi berapa lama? Nah, tahun ini tadi, karena harusnya sih setiap 2 bulan udah keluar, setiap bulan ada. Nah, karena corona, kami ya hanya 3 kali, Pak. Yang kalau memang ini rombongan jurnal ini, Pak Bu Christian ini Juni kemarin sudah masuk ke rombongan kedua, ya harusnya tinggal nunggu nilai. Tapi kalau masuk ke rombongan 3, ya masih lebih lama lagi, mungkin 2 atau 3 bulan. Ini yang saya tidak bisa memastikan karena dengan kondisi begini ya, termasuk juga Kemenristek BRIN ini reorganisasi ya. Sampai saat ini, saya meskipun di Kemendikbud, masih diminta oleh Pak Direktur untuk memimpin akreditasi. Ya karena memang belum ada manajemen yang baru terbentuk, sehingga masa transisi ini ada keterlambatan lah. Jadi kami mohon maaf lah untuk di ini, kami usahakan secepat mungkin. Usulan banyak, tapi dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, ini kami harus optimalkan. Jadi tolong dilihat saja di Arjunanya. Kemudian baiknya satu volume berapa nomor Pak untuk OJS? Tadi untuk syarat akreditasi satu volume minimal 2 nomor. Jadi setahun minimal 2 kali. Satu nomor minimal 5 artikel. Kalau mau 3 nomor silakan. Tapi lihat dulu kemampuan untuk artikelnya ada atau tidak. Ya kita lihat minimalnya dulu aja lah. Minimal 2 nomor. Itu aja. Satu volume itu sama dengan 1 nomor penerbitan, 1 tahun penerbitan sama dengan 2 nomor tahun penerbitan. Seperti itu ya. Kemudian, apakah template yang ditentukan OJS dari pemerintah atau tergantung pada ketentuan sekolah? Template-nya tergantung dari masing-masing. Itu yang disebut dengan gaya selingkuh atau outer guideline. Setiap jurnal itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Ada yang dibagi 2 kolom, ada yang lurus, ada yang kalibrate, Times New Roman, pakai imret, non-imret, bukan dari kami. Yang paling penting Bapak Ibu punya aturan itu tolong dipahami, aturan itu tolong konsisten. Itu saja. Iya, baik. Ini sudah di penghujung waktu, sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang dapat disampaikan karena kita sudah habis waktunya. Tapi nomor berapa jumlah artikel, Bu? Maaf. Satu nomor itu 5 artikel yang minimal ya. Iya. Baik, Pak Lukman kami sudah selesai dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini ada satu dari Pak Evan. Pak Evan ini nggak tuntas nih tadi pertanyaannya. Apakah ada kesempatan rekrutmen asesor khususnya di bidang teologi menimbang banyaknya OJS di STT yang mulai bangkit dan bersiap akreditasi mungkin tahun depan? Tanggapan singkat Pak untuk Pak Evan? Oke, baik Bu. Harusnya asesor itu semakin spesifik, bukan hanya Kristen ya, teologi. Dan ini makin banyak ada asesor, itu ada di bidangnya. Rencananya kalau tidak ada corona, tahun ini kami membuka besar-besaran asesor. Tahun yang lalu kan kami punya 200 sekian asesor, itu masih kurang. Mungkin akan lebih lagi. Nah, tahun ini akhirnya karena keterbatasan anggaran, kami tidak membuka lowongan asesor. Mudah-mudahan tahun depan kalau situasi sudah normal kembali, kami akan buka lowongan asesor kembali. Seperti itu Bu Margareta. Iya, baik. Tanggapan yang terakhir untuk Pak Evan dan juga menjadi informasi untuk semua, siap-siap kalau yang dirasa cukup untuk menjadi asesor, ya baiknya mempersiapkan diri dan mendaftar jadi asesor karena itu juga nanti akan menolong jurnal-jurnal dari sekolah-sekolah teologi ya. Nah, terima kasih banyak kepada Pak Lukman yang sudah membagi waktu untuk kegiatan Weblognas pada pagi hari ini, dari pagi hingga siang dengan menanggapi berbagai pertanyaan-pertanyaan, ada antusias dan juga memang
ada kekhawatiran dari sekolah-sekolah teologia terkait dengan jurnal dan proses-prosesnya, tetapi harapannya dari sesi ini semakin memperlengkapi informasi-informasi dan langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk baiknya jurnal itu seperti apa dan bagaimana seharusnya langkah saat ini untuk ke depan.